Sebelum menjadi ahli terkuat di alam suci nomor satu di dunia, Anda bermimpi. Dalam mimpi itu, Anda gagal melewati kesengsaraan di bawah tatapan semua orang. Istri yang mencintai Anda selama setengah bulan memutuskan untuk putus dengan Anda. Hanya meninggalkan seorang putri berusia setengah tahun. Sejak itu, Anda dan putri Anda bergantung satu sama lain. Kemudian, Anda mencurahkan hati dan jiwa untuk membimbingnya selama beberapa dekade. Anda bahkan tidak ragu untuk menukar semua kekayaan Anda untuk mendapatkan pedang ilahi yang tiada taranya untuk putri Anda. Tetapi setelah dia memenangkan kejuaraan dunia, dia secara terbuka mengatakan bahwa Anda adalah iblis yang kejam dan tidak tahu berterima kasih. Dia bergabung dengan lusinan orang kuat untuk memaksa Anda ke jalan buntu, dan bahkan menggunakan pedang ilahi itu untuk menembus dada Anda. Adegan seperti itu membuat Anda terbangun dengan kaget. Membosankan. Begitu Anda membuka mata, Anda melihat wajah jijik putri Anda. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa? Saya tidak berlatih kultivasi sore ini dan pergi bermain. Apakah Anda akan datang untuk mengajari saya lagi? Anda menatap Ling Huan tanpa berkata apa-apa. Jika Anda ingat dengan benar, saat ini Anda akan mengajarinya pedang ilahi yang ditukar dengan semua kekayaan Anda. Tetapi dia tidak hanya tidak berterima kasih sedikit pun. Sebaliknya, dia mengambilnya begitu saja, dan kemudian menyerahkan pedang ilahi yang diperoleh dengan mudah itu kepada seorang tuan muda bermargasu. Dan tuan muda bermargasu itu sebenarnya hanya menggunakan pihak lain sebagai alat untuk diperas. Tidak ada perasaan sama sekali. Sebelum Anda dapat berbicara, Ling Huan melanjutkan dengan ekspresi jijik. Bisakah Anda tidak terlalu gila setiap hari? Anda tidak bisa hanya karena Anda gagal melewati kesengsaraan dan tidak punya harapan untuk berkultivasi. Jadi Anda menaruh semua harapan dan tekanan pada saya. Harapan dan tekanan ditempatkan padanya. Anda tersenyum sedikit. Di dunia tempat yang kuat dihormati ini. Sekarang semua kekuatan tidak berani mengambil tindakan karena mereka takut dengan identitas dan kekuatan Anda sebelumnya. Tetapi begitu kekuatan utama bereaksi dan Anda menjadi orang yang tidak berguna. Orang-orang itu akan berdatangan dari segala arah dan menelan Anda hingga tidak ada tulang yang tersisa. Lalu apa yang akan terjadi jika Ling Huan tidak memiliki kekuatan? Apakah dia menginginkan ibunya yang meninggalkannya di depan pintu dan tidak pernah peduli tentang hidup atau matinya? Anda benar. Saya tidak akan memaksa Anda untuk berkultivasi lagi di masa mendatang. Anda tersenyum dan berbicara. Mata Ling Huan berbinar setelah mendengarnya. Kemudian dia menatap dengan curiga. Anda tersenyum dan mengangguk. Tidak hanya itu. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di masa mendatang. Saya tidak akan mengendalikan Anda lagi. Lakukan apapun yang ingin Anda lakukan. Saya membebaskan Anda. Mendengar kata-kata ini, mulut Ling Huan tiba-tiba naik tak terkendali. Kalau begitu saya tidak ingin berlatih pedang baru-baru ini. Saya merasa berlatih pedang tidak cocok untuk saya. Anda tidak menunjukkan ekspresi apapun ketika melihat ini. Tentu saja bisa. Apa gunanya berlatih pedang? Bersenang-senanglah. Itu cocok untuk anak muda zaman sekarang. Ling Huan mengerutkan kening ketika mendengar ini. Dia selalu merasa ada sesuatu yang salah. Kalau begitu Anda tidak akan menghentikan saya dan Tuan Muda Su? Anda masih tersenyum dan mengangguk. Tentu saja tidak. Pada usia Anda tidak boleh memikirkan orang lain. Anda harus berani untuk melepaskan cinta dan mengejar apa yang Anda inginkan di hati Anda. Di masa depan, Anda tidak akan mengecewakan masa muda Anda. Mendengar ini, Ling Huan langsung bersukacita dan dengan gembira kembali ke kuil Tao. Kamar yang menjadi miliknya. Dan setelah Ling Huan pergi, senyum di wajah Anda perlahan menghilang. Baik itu putri atau wanita, dalam semua hubungan interpersonal, cinta diri sendiri harus didahulukan agar orang lain mencintai Anda. Kau lihat, dia menghirup dan memulihkan pikirannya. Xuanji menutup matanya dan memulai latihan yang sudah lama dinantinya. Yang disebut kerusakan fondasi seperti retakan pada bendungan danau besar. Tidak peduli bagaimana Anda berlatih, kultivasi Anda akan seperti air di danau besar, mengalir keluar dari celah itu. Dan sekarang yang harus Anda lakukan adalah meningkatkan penyerapan energi spiritual dari dunia luar, selama kecepatan penyerapan energi spiritual selalu dipertahankan melebihi kecepatan kultivasi yang hilang, Anda dapat mempertahankan kultivasi Anda agar tidak menurun. Bahkan perlahan meningkat. Saya ingin Ling Jie mendapatkan benih jalan agung 5 elemen, jadi saya harus terlebih dahulu menyerap kekuatan 5 elemen. Agar 5 elemen menjadi sempurna. Energi spiritual di kuil King Xuan ini sangat padat, saya dapat mencoba untuk terlebih dahulu menyempurnakan energi spiritual. Matamu berkedip, lalu langsung menjalankan sutra sejati Hunyuan di dalam tubuhmu. Dalam sekejap, dalam radius 100 li. Gumpalan energi jernih tak terlihat mengalir ke arahmu dari segala arah. Saat itulah matamu tiba-tiba terbuka. Seberkas cahaya jernih cemerlang melintas dari kedalaman pupilmu, puncak 9 tingkat Tongling. Merasakan kultivasi di dalam tubuhmu, kau mengembuskan napas keruh. Latihan semalaman membuat kultivasi yang semula. Menunjukkan tren penurunan tidak hanya sepenuhnya stabil, tetapi juga maju selangkah lebih jauh. Melangkah ke alam puncak 9 tingkat Tongling, hanya selangkah lagi dari transformasi dewa. Sayang sekali. Jika fondasi jalan agungku tidak rusak,
Setidaknya itu bisa membawaku kembali ke alam transformasi dewa. Kau menggelengkan kepala tanpa daya. Ayah, energi spiritual gunung ini telah kuserap kering. Pulihkan untuk siang hari saja. Sambil berpikir, kau bangkit dan berjalan keluar dari aula utama. Di luar aula utama, beberapa pohon telah tumbang dan orang-orang dengan tas besar dan kecil telah menyiapkan pakaian dan barang-barang untuk pindah. Kau mengarahkan pandanganmu ke arah ketiga orang ini. Ekspresimu sedikit menyesal. Pria parubaya yang duduk di kursi roda itu bernama Yumin Zhenren. Dia adalah kakak seperguruanku di Kuil Tao. Pria kekar itu adalah adik seperguruanku, Yu Chun Zhenren. Anak berusia 7 atau 8 tahun itu adalah biksu kecil di Kuil Tao. Dalam ingatanku, kedua saudara seperguruanku ini. Yumin, Huan dapat memiliki senjata ajaib yang berguna. Kau menjual mahkota King Xuan ini ke Menara Tianji. Menyebabkan sekelompok kakak dan adik seperguruanku di kuil untuk pindah bersamamu dari tempat ini dan tinggal di gubuk di pegunungan. Operasi ini benar-benar menyesakan. Kakak seperguruanku, jangan pindah. Kuil Tao adalah rumah kita semua. Kau tersenyum pada Yumin Zhenren, jangan pindah. Lalu bagaimana dengan senjata ajaib Huan? Yumin Zhenren terkejut sejenak, lalu dengan cepat melambaikan tangannya. Shidi, jangan meremehkan diri sendiri, kita semua adalah sampah yang tidak memiliki masa depan. Huan berbeda, dia adalah masa depan King Xuan Daoguan. Masa depan King Xuan Daoguan menggelengkan kepalanya, tidak banyak bicara, anak-anak memiliki rezeki masing-masing. Dia toh tidak menginginkan semua yang kuberikan padanya, kalau begitu, biarkan saja dia pergi. Mendengar ini, Yumin Zhenren tidak bisa menahan diri untuk membuka mulutnya. Kemudian menghela napas pelan, sementara pria kekar Yu Chun Zhenren, matanya berbinar, bersemangat. Shi Xiong akhirnya mengerti, kalau menurutku, gadis Huan ini memang terlalu nakal. Kita tidak bisa mengikuti keinginannya. Sedangkan Taois kecil yang sejak kecil dipungut kembali ke Daoguan, yang menganggap Daoguan sebagai rumahnya sendiri. Mendengar Daoguan tidak dijual, dia langsung bersorak dan melompat kegirangan. Kamu tersenyum dan berkata kepada mereka bertiga. Shi Xiong, sejak Shifu pergi, kita sudah lama tidak makan daging babi merah, hari ini buatlah untuk memuaskan rasa rindu. Haha, itu bagus, aku akan pergi ke kota untuk membeli daging. Mata Yu Chun Zhenren berbinar. Dengan cepat berlari menuruni gunung, sementara Taois kecil itu tersenyum dengan mata seperti bulan sabit, bersorak dan melompat mengikutinya. Baiklah, kalau begitu hari ini aku akan menunjukkan keahlianku. Biar kalian mencicipi tanganku yang mengejar Shifu itu. Yumin Zhenren menopang tongkatnya, tertawa terbahak-bahak dan bangkit dari kursi roda. Melihat pemandangan ini, kamu tidak bisa menahan tawa. Jelas ada orang-orang baik di sisinya, tetapi tubuh sebelumnya yang keras kepala, harus menghabiskan seluruh pikirannya pada Ning Huan itu. Pada saat yang sama, di kota Gusu, Ning Huan yang berdandan dengan sengaja berjalan di tepi sungai dengan seorang pemuda. Tuan Muda Su, izinkan saya memberitahu Anda kabar baik, orang yang tidak berguna itu akhirnya bersedia membebaskan saya. Di masa depan, jika saya tidak ingin berkultivasi, saya tidak perlu berkultivasi, dia tidak akan mengatur saya. Awalnya di sisinya, dengan wajah Sutunan, yang memiliki senyum lembut, memasang ekspresi kaku ketika mendengar ini. Dia tidak mengaturmu? Lalu bagaimana bisa? Lalu bagaimana dengan pedang itu? Dia tidak memberikannya kepada kalian? Ning Huan sedikit bingung ketika mendengar ini. Pedang apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu tidak tahu? Ayahmu itu berencana menjual King Xuan Daoguannya, pergi ke gedung Tianji untuk menukarkan botol senjata ajaib, sebagai senjata. Sutunan menjelaskan di samping. Aku tidak melihat pedang apapun, Daoguan bobrok itu bisa bernilai berapa? Bisa menukar senjata ajaib yang bagus apa? Ning Huan tidak setuju. Sutunan tidak banyak bicara setelah mendengar ini. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya dan terus mengikuti Ning Huan. Berjalan di tepi sungai, matanya terus-menerus memancarkan warna berpikir. Sementara Ning Huan meraih tangannya, mengobrol tentang masa depan indah mereka berdua, tiba-tiba Sutunan dengan lembut berkata, Huan, malam ini adalah jamuan makan mekanikku, kamu harus datangnya. Jika tidak ada kamu, jamuan makan mekanik ini tidak ada artinya. Tapi kamu tahu ayahku. Biasanya tidak setuju kita bersama, selama kamu bisa memberikan hadiah yang cukup bagus di jamuan makan mekanik. Maka ayahku akan setuju kita bersama. Ning Huan mendengar ini, dan berkata dengan tergesa-gesa. Tapi aku tidak punya apa-apa yang bisa dibanggakan. Sutunan menatapnya dalam-dalam, lalu mengucapkan sebuah kalimat kepada Huan. Kamu tidak punya, tapi ayahmu yang tidak berguna itu punya. Jika kamu memintanya untuk menyerahkan kitab suci Hunyuan, keluargaku pasti akan setuju kita bersama. Benarkah? Aku akan pergi sekarang. Mendengar ini, Ning Huan langsung tersenyum bahagia. Dan segera menuju ke kuil King Xuan. Sutunan melihat punggung Ning Huan yang pergi, wajahnya yang tersenyum ramah. Senyumnya menghilang, dan matanya terus berkedip, mengusir seorang gadis muda. Juga ingin terbang ke cabang dan menjadi burung phoenix? Jika bukan karena Ning Chuan adalah ayahnya,
Dia bahkan tidak akan repot-repot berbicara dengannya. Setelah wanita ini memeras semua yang ada pada ayahnya, itu pasti cukup untuk membuat keluarga Susaya setidaknya naik satu tingkat lagi. Sayang sekali, memikirkan Ning Chuan yang pernah menekan sebuah era. Namun pada akhirnya jatuh ke dalam nasib ini demi seorang putri. Sutunan menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Saat ini, Ning Chuan dan saudara-saudara seperguruannya di kuil sedang makan, duduk di paviliun dengan gembira. Ning Huan-Huan melangkah masuk dan memerintahkan, malam ini akan menghadiri perjamuan keluarga Su, kekurangan hadiah. Kamu siapkan untukku. Ning Chuan menatapnya, lalu mengucapkan dua kata. Tidak akan. Ning Huan-Huan langsung marah. Kenapa tidak? Orang lain pergi ke perjamuan, akan membawa hadiah berharga mereka sendiri. Kenapa kamu berbeda? Ning Chuan mengangkat cangkir tehnya, menyesap teh dengan ringan, dan bertanya balik, bulan lalu aku ulang tahun, apakah kamu menyiapkan hadiah untukku? Ning Huan-Huan langsung terdiam, lalu memarahi dengan marah, kamu masih mengatakan bahwa kamu membesarkanku. Bukan untuk meminta imbalan, aku hanya tidak menyiapkan hadiah untukmu, dan kamu mengingatnya sampai sekarang? Namun, sebelum dia selesai mengucapkan sepatah kata pun, sebuah tamparan keras mendarat di udara, dan kemudian sebuah bekas telapak tangan merah terang tiba-tiba muncul di wajahnya. Ning Chuan dengan tenang menjabat tangannya, dan berkata dengan tenang, apa yang kuberikan kepadamu adalah milikmu. Apa yang tidak kuberikan kepadamu tidak boleh kamu ambil. Otak Ning Huan-Huan menjadi kosong, menutupi wajahnya dan menatap Ning Chuan dengan bingung. Kamu memukulku? Saat ini dia menggigit bibir bawahnya dengan erat, air mata seperti mutiara yang jatuh dari tali. Kau orang jahat egois, kau merebut ibuku dan tidak membiarkannya menemuiku. Sekarang kau memukulku, aku akan menyuruh ibuku membawa orang untuk menghajarmu. Ning Huan-Huan menangis sambil berlari keluar dari biara Jingxuan. Kau menatap punggung Ning Huan-Huan yang berlinang air mata, tanpa perasaan sedikit pun di hatimu. Otak mati dari pemilik tubuh sebelumnya akan memanjakannya, tapi kau tidak akan. Ekspresi Yu Ming Zhenren berubah cemas dan dia hendak bangkit untuk menariknya. Kakak senior, alismu berkerut. Yu Ming Zhenren membuka mulutnya dan menghela napas panjang. Saudaraku, Huan-Huan masih muda dan belum mengerti banyak hal. Mengapa kau mempermasalahkannya? Mendengar itu, kau mengangkat cangkir teh dan menyesapnya. Masih muda dan punya hati nurani adalah dua hal yang berbeda. Oh ya, kau menunduk dan menatap Xiao Bao yang wajahnya penuh dengan jelaga karena menyalakan api, mengulurkan tangan dan mencubit wajahnya sambil tersenyum dan bertanya, Xiao Yufu, apakah Guru Wanju mengajarimu metode kultivasi? Tahu kecil bernama Yufu itu mengangguk sambil tersenyum bodoh. Oke. Aku bersedia apapun yang diajarkan Guru Wanju kepadaku. Kau mengangguk dan melihat ke arah langit malam yang berangsur-angsur menjadi gelap di luar aula utama. Kakak, kau tidak pernah memberitahu Huan-Huan bahwa ibunya tidak menyukainya dan menganggapnya sebagai beban. Apakah dia yang sukarela tidak menginginkannya? Yu Ming Zhenren di samping terdiam sejenak lalu berkata dengan suara pelan. Kau tidak menjawab, tetapi berkata dengan acuh tak acuh, apa gunanya mengatakan ini? Jika dia ingin mencari ibunya, biarkan saja dia pergi. Pada saat yang sama, sebuah kereta kuda melaju dengan cepat menuju kota Gusu. Di belakang kereta kuda ada 4 raksasa lapis baja yang menjaganya. Di panji itu tertulis 4 karakter besar. Sekte Dewa Agung Luo. Tak terhitung orang yang melihatnya terkejut. Ini adalah orang-orang dari Sekte Dewa Agung Luo. Orang-orang dari Sekte Dewa Agung Luo telah datang. Orang yang duduk di kereta itu tampaknya adalah Dewi, Tantai King Han. Dalam sekejap, para kultivator yang tak terhitung jumlahnya di kota Gusu mendongak dengan terkejut. Seluruh kota menjadi gempar dan heboh. Terlihat kereta kuda ini melewati kota Gusu dan menuju biara Qingxuan di luar kota Gusu. Di jalan gunung yang menghubungkan biara Qingxuan dan kota Gusu. Ning Huan-Huan menyeka kabut di matanya. Dia benar-benar memukulku. Aku akan mencari ibuku dan bergabung dengan Tanah Suci Daluo. Pada saat itu, biarkan dia menyesal. Tapi bahkan jika dia menyesal, aku tidak akan memperhatikannya. Tepat pada saat ini, suara ledakan besar datang dari langit. Ning Huan-Huan mendongak dan melihat sebuah kereta yang terbuat dari batu giok putih. Ditarik oleh seekor kilin molin. Di belakangnya ada 4 raksasa lapis baja yang memanggul panji besar. Di atasnya tertulis dengan indah 4 karakter besar. Sekte Dewa Agung Luo. Sekte Dewa Agung Luo, Ibu. Dalam sekejap, Ning Huan-Huan tertegun. Kemudian dia mengangkat tangannya dan berteriak keras. Seketika, kereta Fenyan itu berhenti di langit. Seorang raksasa lapis baja membungkuk. Membuka telapak tangannya dan meletakkannya di depan Ning Huan-Huan. Ning Huan-Huan melompat tanpa ragu ke telapak tangan raksasa lapis baja itu. Saat raksasa lapis baja itu berdiri, Ning Huan-Huan hanya merasakan pemandangan di depannya bergeser. Saat dia membuka matanya lagi, dia sudah berdiri di depan kereta Phoenix. Huan-Huan. Sebuah suara wanita acuh tak acuh terdengar dari belakang Lian Feng kereta Phoenix. Wajah Ning Huan-Huan menunjukkan kegembiraan, dan dia segera mendorong Lian Feng dan masuk.
Dia melihat seorang wanita mengenakan mahkota sia duduk di dalam kereta Phoenix. Ning Huan tidak bisa lagi menahan diri, dan jatuh ke pelukan dingin Tantai. Dan mulai menangis keras tentang semua keluhannya. Melihat wajahnya yang mirip dengan dirinya sendiri, Tantai King Han sedikit mengernyit, dan tanpa sadar ingin mengulurkan tangan untuk mendorongnya menjauh. Setelah berpikir sejenak, dia mengubah dorongannya menjadi tepukan, dengan lembut menepuk punggung Ning Huan, dan memasang ekspresi canggung di wajahnya. Senyum yang dia pikir ramah. Tidak apa-apa, ibu ada di sini. Tidak ada yang bisa menggertakmu. Saat berikutnya, kereta Phoenix bergerak maju lagi dan akhirnya berhenti di kaki Gunung Qingxuan Taoist Temple. Kalian tunggu aku di sini. Tantai King Han dengan acuh tak acuh memerintahkan para pengikutnya, lalu menggandeng tangan Ning Huan dan menaiki tangga batu. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan menuju gerbang Qingxuan Taoist Temple. Dan ketika dia berjalan ke aula utama, dia hanya melihat Yu Ming Zhenren dan Yu Chun Zhenren, yang memiliki satu kaki, duduk di aula utama yang kosong. Mereka memiliki rambut putih dan wajah kemerahan, dan mereka tampak berseri-seri. Sudah 10 tahun tidak bertemu, kau telah jatuh ke titik ini. Kau benar-benar tidak berguna. Sebuah kata dingin diucapkan, dan seketika suhu seluruh aula turun ke titik beku. Jenius yang pernah tak tertandingi di masanya dan menekan para duta besar. Apakah sekarang bersembunyi di kuil Tao ini, menghabiskan waktu dan menghindari kenyataan? Tantai King Han menatapmu dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kilatan kekecewaan melintas di matanya. Ibu, orang tidak berguna inilah yang memukulku hari ini. Dia juga memaksaku untuk berkultivasi setiap hari dan tidak mengizinkanku bertemu dengan orang yang aku sukai. Oke, Huan. Kau telah menderita. Ini adalah hadiah yang secara khusus aku siapkan untukmu. Tantai King Han mengusap kepala Ning Huan. Tangan kanannya terbalik, dan seketika muncul tas aromatik di tangannya, kalung dengan 7 manik-manik. Ning Huan segera melotot ke arahmu dengan ganas. Lihat ibumu dan kemudian lihat dirimu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana ibumu menyukaimu saat itu. Setelah berbicara, Ning Huan pergi dengan gembira. Hadiah yang disiapkan secara khusus adalah harta sihir kelas rendah yang digunakan oleh pelayan Tantai King Han. Itu hanya menipu gadis bodoh ini. Kau tersenyum dan menggelengkan kepala. Ini adalah taktik Tantai King Han seperti biasa. Berikan orang lain sedikit bantuan, lalu secara khusus membanggakan ketulusannya dan betapa baiknya dia kepada orang lain. Tak disangka, dia menggunakan trik kecil semacam ini pada putrinya sendiri. Kenapa kau datang? Kau menarik kembali pikiranmu dan menatap Tantai King Han. Aku datang kali ini juga ingin memberitahumu sesuatu. Sekte Dewa Agung Luo berencana menjodohkanku dengan tuan muda dari tanah Dao Taisu. Setelah kata-kata itu diucapkan, Tantai King Han menatapmu dengan tatapan lurus, ingin menemukan sesuatu yang dia inginkan dari ekspresi wajahmu yang halus. Selamat kalau begitu, kebahagiaan ganda. Kau menyesap teh dan berkata, dulu kau adalah kebenaranku. Tegakah kau melihatku menikah dengan orang lain? Tidak bisakah kau menunjukkan sedikit sikap progresif? Tunjukkan padaku. Jika kau sendiri tidak ingin menikah, siapa yang bisa menodongkan pisau di lehermu, memaksamu menikah? Jika dirimu sendiri tidak cukup tabah, mengapa seolah-olah akulah penyebabnya? Kau akan menikah? Kau balik bertanya, dan masih menganggapku orang yang bisa dimanfaatkan? Trik dasar seperti ini hanya akan membuat tubuh sebelumnya terpengaruh secara emosional. Tantai King Han tiba-tiba terdiam. Orang ini tidak pandai berbicara. Kapan dia begitu pandai berdebat? Sudahlah. Tantai King Han menghela napas panjang. Awalnya ada ribuan kata yang ingin dia katakan, tetapi sekarang dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Kedatanganku ke sini adalah untuk pergi ke Sekte Bulu Abadi. Sekte Bulu Abadi baru-baru ini memiliki seorang putra suci Dao, bukan orang lain, melainkan murid ketigamu, Luo Changzong. Murid-murid yang kau terima saat itu, setelah meninggalkanmu, kini masing-masing telah mencapai prestasi. Demi pernah menjadi suami istri, aku dengan baik hati mengingatkanmu, meskipun kultivasimu hilang. Namun, pengetahuanmu masih ada. Banyak kekuatan yang menginginkan teknik dan kekuatan supernaturalmu. Sebaiknya kau menghindarinya. Jika tidak, itu akan menjadi bencana besar. Setelah mengatakan itu, Tantai King Han pergi. Kau menggelengkan kepala, tidak terlalu peduli. Tantai King Han selalu sangat sadar dan memiliki tujuan yang sangat jelas tentang apa yang dia inginkan. Malam ini aku seharusnya bisa menerobos ke alam kekosongan. Dengan tenang, kau menarik napas dalam-dalam. Wanita hanya akan memengaruhi kecepatan pedangku. Pagi-pagi sekali, Taois kecil, Yu Fu, menyapu daun-daun kering di tanah dengan seikat jerami. Mengapa dalam waktu singkat 1 malam? Gunung Qingling ini menjadi kurus dalam semalam? Gumam Taois Yu Ming. Shixiong, bukankah wajar jika pohon-pohon menguning dalam semalam saat musim gugur tiba? Sambil tersenyum kau membuka mulut, Yu Ming Zhenren menoleh ke belakang. Seketika muncul. Shidi, kenapa aku merasa kau tiba-tiba jadi lebih muda? Siapa yang tahu? Mungkin karena ada beberapa hal yang sudah diterima.
Sambil tersenyum kau berkata dengan santai, Kiking kayu adalah esensi kehidupan. Perubahanmu tentu saja karena menyerap banyak kiking kayu, ditambah terobosan ke alam transformasi kekosongan. Kata orang zaman dahulu, penampilan lahir dari hati. Yu Ming Zhenren menghela napas dan mengangguk. Sambil tersenyum kau berbalik melihat Xiao Yufu yang sedang menyapu lantai dengan rajin. Xiao Yufu, kemarilah. Aku sudah berjanji kemarin akan mengajarimu berkultivasi. Xiao Yufu yang sedang menyapu lantai segera menghampiri sambil membawa sapu. Awalnya matanya berbinar, lalu seolah memikirkan sesuatu, ia menunduk dan terlihat sedih. Guru Guanju, dulu Anda bilang bakat Xiao Yufu terlalu buruk, bahkan jika berkultivasi hanya buang-buang waktu. Lebih baik aku jujur menyapu lantai dengan baik. Setelah mengatakan ini, Xiao Yufu mengangkat kepalanya dan menyunggingkan senyum cerah di wajah kecilnya. Sebenarnya, asalkan Guru Guanju tidak mengusirku, bisa terus melayani Anda di sisi Anda. Aku sudah sangat puas. Kau mendengar kilatan penyesalan di mata. Dulu saat menerima murid hanya melihat bakat tanpa mempedulikan yang lain. Fakta membuktikan bahwa beberapa murid yang pernah diterima kini memang bersinar di Changyuan Jie. Namun, semua orang secara bertahap pergi. Pada akhirnya, yang berada di sisimu adalah orang yang dulu diselamatkan secara acak di malam musim dingin yang dingin, Xiao Baodong. Kau tersenyum tipis, memberikan kitab emas di tanganmu kepada Yufu. Tidak apa-apa. Ambillah kitab Sutra Raja Acala, ini untuk istirahat. Kapan kau bisa menyapu semua daun kering di gunung ini dalam sehari? Itu baru bisa dianggap masuk. Kau hendak membuka mulut untuk berpesan beberapa patah kata, tiba-tiba seolah merasakan sesuatu. Dari sudut matamu tiba-tiba terlihat seberkas cahaya keemasan. Di antara sebuah tempat di mahkota Tao King Kuan, di belakang aula utama tempat perjamuan malam. Sesosok berpakaian hitam menyembunyikan seluruh auranya dan bersembunyi di balik atap, mengeluarkan tabung bambu seukuran jari dari lengan bajunya. Meletakkannya di mulut. Tanpa mengubah ekspresimu, kau menarik kembali pandanganmu dan mencibir dalam hati. Dalam waktu dekat ini, berulang kali. Ada yang diam-diam menyelinap ke mahkota Tao King Kuan untuk mengamati pergerakan. Ling Xianzong. Awalnya saat kau belum menerobos alam transformasi kekosongan, kau belum bisa membedakan dari mana kelompok orang ini berasal. Namun, kini setelah menerobos transformasi kekosongan, dengan keluarnya kesadaran ilahi, hampir seketika kau mengunci identitas orang ini. Husu Sujia. Kultivasi tingkat 3 transformasi kekosongan, seharusnya itu adalah tetua kelima dari keluarga Su. Keluarga Su bersiap menyerangku. Jika keluarga Su ingin menyerang, mungkin mereka harus menggunakan jimat itu. Namun, jika aku ingat dengan benar, di dalam keluarga Su memang ada ladang obat. Obat-obatan spiritual itu mengandung energi kinki. Seharusnya cukup untuk benih kinkiku berkecambah dan menerobos ke tingkat 5 transformasi kekosongan. Kan? Keluarga Su selalu penakut. Jika aku bergerak sekarang, aku khawatir itu akan membuatnya takut, lebih baik ikuti saja rencananya. Biarkan mereka mengumpulkan orang, yang terbaik adalah menarik lebih banyak kekuatan, aku pasti akan menghancurkannya. Maksimalkan keuntungan, lalu kamu bertindak seperti biasa, ulurkan tangan dan gosok kepala kecil Bundar Yufu, tertawa. Bakat hanyalah salah satu aspek dari jalan kultivasi, bintang dan ketekunan sama pentingnya. Jika kamu mendaki dengan hati-hati. Ini adalah jarum beracun yang tiba-tiba menembak ke arahmu, kamu jatuh sebagai jawaban. Semua ini berubah terlalu cepat. Menunggu Yu Ming Zhenren dan yang lainnya bereaksi, kamu sudah jatuh ke tanah. Yu Ming Zhenren memelukmu. Dalam sekejap, matanya hampir pecah. Mengapa Shidiku sudah pensiun dari dunia kultivasi dan tidak peduli dengan dunia? Kalian masih tidak mau melepaskannya? Tatapannya menyapu dengan liar dan melihat sekeliling. Hanya berpikir bahwa musuh datang untuk membalas dendam. Yu Chun Zhenren mengeluarkan raungan dan seluruh tubuhnya dengan cepat mengembang dan membesar. Otot-otot menonjol tinggi dan berubah menjadi raksasa kekar setinggi 3 zang. Melihatmu yang terus-menerus memuntahkan darah dari mulutmu, anak kecil itu runtuh dan langsung menangis, gemetar dan mengulurkan tangan. Terus-menerus menyeka darah dari sudut mulutmu. Bayangan hitam di atas pertahanan memancarkan kegembiraan di matanya. Menatap Yu Ming Zhenren dan Yu Chun Zhenren yang sangat marah, bayangan hitam ini mencibir. Dengan cepat melarikan diri ke hutan pegunungan yang jauh. Melihat ini, Yu Chun Zhenren langsung melangkah maju untuk mengejar. Tetapi suara lemah menghentikannya. Jangan mengejar, Tuan. Kau menggelengkan kepala dengan susah payah dan berkata. Pada saat yang sama, di jalan gunung yang mengarah dari Gunung Qinglin ke kota Gusu, bahkan dewa pun tidak akan tahu. Berpikir bahwa generasi terkuat dari alam kesengsaraan sejati yang agung akan jatuh di tanganku, wajah Su Zhenlan memerah. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan ekstasi yang tak terkendali. Kali ini aku telah memberikan kontribusi besar, kitab suci Hunyuan milik Ling Chuan itu. Aku seharusnya juga mendapatkan bagian, kan? Su Zhenlan menelan ludah dan dengan cepat terbang kembali ke kediaman keluarga Su. Tetapi dia tidak memperhatikan serangga kecil berwarna emas seukuran kuku yang diam-diam masuk ke kedalaman lengan bajunya. Mata majemuk terus-menerus berkedip dengan cahaya tajam.
Pada saat ini, di aula utama Taoist King Xuan, Yu Ming Zhenren yang duduk di kursi roda tiba-tiba menepuk sandaran kursi roda. Dengan marah membenci, Yu Chun Zhenren pertama kali bertanya, lalu duduk dengan malu-malu dan menatap. Shi Xiong, bagaimana kalau aku menemanimu ke sekte Dewa Agung Luo? Aku melihat kakak ipar King Han masih memiliki perasaan padamu, kan? Pasti tidak akan membiarkanmu mati tanpa menyelamatkanmu. Yu Ming Zhenren memelototinya. Kemudian mendorong kursi roda ke hadapanmu, wajahnya penuh dengan penyesalan dan rasa bersalah. Adik seperguruan, semua ini salah kakak. Kakak seperguruan terlalu lemah. Jika aku bisa lebih kuat, bisa melindungi. Bagaimana mungkin hal seperti ini terjadi hari ini? Setelah mengatakan itu, Yu Ming Zhenren tidak bisa menahan diri untuk mengangkat tangannya dan menampar wajahnya sendiri. Belum sempat tamparan itu mengenai wajahnya, pergelangan tangannya sudah dicengkeram oleh 5 jari yang panjang dan putih. Yu Ming Zhenren sedikit terkejut dan mengangkat kepalanya untuk melihat. Hanya melihatmu yang sebelumnya pucat pasi dan hampir meninggal, saat ini sama sekali tidak terlihat seperti terluka. Adik seperguruan, Yu Ming Zhenren menatapmu dengan bingung, hanya melihatmu mengedipkan mata. Mengeluarkan jarum perak sepanjang jari dari lengan baju. Matamu, Yu Ming Zhenren langsung membelalakan mata. Semakin besar seperti lonceng tembaga. Yu Chun Zhenren yang baru saja duduk menyadari sakitnya dan berteriak. Berdiri kembali, membuka mulut lebar dan melihat ke arahmu. Tenang saja. Meskipun kultivasiku tidak ada lagi, kesadaranku masih ada. Hanya mengusir kekuatan transformasi kehampaan, tidak akan melukaiku. Kamu tersenyum. Yu Ming Zhenren memukul dadamu dengan tinju, berkata dengan marah. Kamu boleh menipu orang lain, tapi jangan menipu kakak seperguruanmu. Yu Chun Zhenren malah menggaruk bagian belakang kepalanya dengan linglung. Jangan banyak bertanya, kakak seperguruan. Karena kamu tidak apa-apa, mengapa berpura-pura terluka? Kamu menatapnya dengan penuh arti, lalu melihat ke arah pegunungan yang sunyi senyap di bawah malam. Jika aku tidak melakukan ini, bagaimana mungkin para siluman dan monster yang bersembunyi di kegelapan? Berani keluar? Yu Ming Zhenren tampak berpikir. Setelah beberapa saat, dia tersenyum pahit. Adik seperguruan, setidaknya beritahu kami sebelumnya. Lihat betapa takutnya kami. Si kecil Yu Fu menangis hingga tidak berbentuk. Kamu tersenyum. Ekspresi tulus adalah akting terbaik. Yu Ming Zhenren melambaikan tangannya, lalu memikirkan sesuatu dan berkata, kalau begitu, adik seperguruan, saat Huan-Huan kembali, apakah kita harus memberitahunya kebenaran? Jangan sampai, kamu menggelengkan kepala dengan sungguh-sungguh. Kakak seperguruan, Yu Chun, adik seperguruan. Beberapa hari ini, orang-orang itu pasti belum berani bertindak terburu-buru. Mereka akan terus mengamati. Kalian berdua harus terus berpura-pura seolah-olah waktuku tidak lama lagi. Jangan sampai ketahuan. Yu Chun Zhenren langsung menepuk dadanya dan menjamin. Aktingku dulu bahkan bisa menipu guru. Pasti tidak ada masalah. Setelah Yu Ming Zhenren dan Yu Chun Zhenren pergi, wajahmu kembali tenang. Sebutir embun giok yang dililit dengan tali merah dari lengan baju jatuh di telapak tangan. Begitu embun giok ini dihancurkan, kultivasi dapat ditingkatkan secara drastis dalam 1 jam. Saat dia sesaat kembali ke puncak kejayaannya, dengan kekuatan sejati tanpa batas, pada saat itu kamu akan memberitahu keluarga Su, apa artinya tak terkalahkan. Pada saat yang sama, di dalam keluarga Su dari Gusu, sejumlah anggota inti berkumpul di sini, melindungimu. Apakah kamu benar-benar yakin? Ning Chuan itu terkena racun mematikanmu. Su Zhenping tampak sangat bersemangat. Tentu saja, Su Zhenlun yang mengenakan pakaian mewah mengelus janggutnya sambil tersenyum. Aku melihat dengan mata kepala sendiri Ning Chuan itu jatuh setelah terkena racunku. Saudara dan adik seperguruannya langsung menangis terseduh-seduh. Bagaimana mungkin itu palsu? Sutunan di sampingnya menyambung pembicaraan sambil tersenyum. Ya, tadi ketika aku dan gadis berambut kuning Ning Huan-Huan sedang berjalan-jalan. Biksu kecil dari kuil King Kuan itu menangis sepanjang jalan mencari, ingin segera membawa Ning Huan-Huan kembali. Hahaha. Ini adalah mata surga yang akan memberikan keberuntungan besar berikutnya kepada keluarga Su kita. Su Zhenping langsung tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, kita mulai sekarang. Sutunan tidak sabar untuk berbicara. Ilmu pedang yang kamu ajarkan kepada Ning Huan-Huan sebelumnya. Dia hanya mempelajari beberapa gerakan acak, kekuatannya meningkat secara drastis. Dia bahkan tidak berani membayangkannya. Jika dia membunuhmu, dan mendapatkan seluruh kitab ilmu pedang itu dari tanganmu, seberapa kuat dia akan menjadi? Jangan terburu-buru malam ini. Su Zhenping menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, Ning Chuan pernah menjadi orang yang menekan dunia. Tidak ada yang tahu apakah dia menyembunyikan kartu truf. Sebaiknya kita lebih berhati-hati. Setelah sedikit merenung, Su Zhenping melanjutkan. Dalam beberapa hari ini, terus amati Ning Chuan terlebih dahulu. Lihat apakah ada reaksi. Orang ketiga, pergi ke sekte Changhe, sekte Xuanping, sekte Songshan, kota Hong'an, keluarga Ouyang. Kunjungi beberapa sekte dan keluarga ini, biarkan mereka berpartisipasi dalam masalah ini bersama.
Tetapi ingat, jangan biarkan mereka bersuara. Ayah, apa gunanya memberitahu mereka keuntungan sebesar ini? Bukankah lebih baik keluarga Sukita menguasainya sendiri? Sutunan tertegun ketika mendengar ini, dan bertanya dengan bingung. Su Zhenping memelototi Sutunan, lalu mendengus dingin. Berapa banyak kekuatan di dunia ini yang mengincar teknik kultivasi pada tubuh Ning Chuan? Alasan mengapa hal semacam ini bisa menimpa kita, tidak lain karena kita dekat dengan air dan mendapatkan bulan terlebih dahulu. Begitu Ning Chuan mati di tangan kita akan langsung dipanggang di atas api. Oleh karena itu, kita harus membiarkan banyak kekuatan berpartisipasi bersama. Dengan cara ini, kita dapat saling membenci dan bersatu untuk menghadapi musuh. Kita bisa mundur dan membubarkan target, dan tidak akan dijadikan sasaran tembak. Pada saat yang sama, di jalan menuju kuil King Kuan, biksu kecil berjalan di depan dengan wajah sedih. Ning Huan mengikuti di belakang biksu itu tidak jauh. Seluruh dirinya seperti kehilangan jiwanya. Bagaimana bisa tiba-tiba tidak bisa? Jelas ayahku yang tidak berguna kemarin. Masih bisa makan dan minum, kenapa hari ini tiba-tiba terkena racun mematikan, dan waktunya tidak lama lagi? Pikirannya sangat kacau. Ada perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Meskipun dia sangat ketat padaku. Semua tekanan dia limpahkan padaku, tapi bagaimanapun juga dia adalah ayahku. Ning Huan berhenti, dengan bingung mengangkat wajahnya. Bukankah biasanya setiap hari? Berharap dia cepat mati agar aku bisa mencari ibuku? Kenapa saat ini tiba? Ada perasaan sesak yang sulit bernapas? Saudari Huan, ada apa? Xiao Daotong dan nelayan melihat Ning Huan. Berhenti dan menoleh ke belakang, dengan suara serak bertanya, tidak apa-apa. Kamu naik duluan, aku akan di sini sebentar. Ning Huan melambaikan tangannya. Tidak peduli, Xiao Daotong tiba-tiba menjadi cemas, Kak Huan. Kepala biara sudah tidak lama lagi, apa kamu tidak merasa cemas sama sekali? Mendengar kata-kata ini, Ning Huan langsung cemberut dan melotot, urusanku cemas atau tidak, apa urusanmu? Kamu hanyalah seorang Xiao Daotong yang kami pelihara saja. Berani ikut campur urusanku. Xiao Daotong menarik napas dalam-dalam, Ning Huan. Jika kamu masih punya hati nurani, pergilah menemui para kepala biara. Menatap Ning Huan dalam-dalam. Dengan tatapan asing yang belum pernah ada sebelumnya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun lagi, tanpa ragu berbalik. Berlari menuju biara King Xuan. Ning Huan menatap Xiao Daotong, sosok nelayan yang pergi. Mencibir dengan sinis. Segera Xiao Daotong, sosok Ning Huan, menghilang di ujung tangga batu. Dia dengan bingung duduk di tangga, memeluk lutut dengan kedua tangannya. Seluruh tubuh meringkuk menjadi bola. Di dalam ruang tidur biara King Xuan, kamu mengenakan pakaian putih bersih tanpa noda debu. Han 11 duduk di tepi ranjang, ujung jarinya di telapak tangan, dengan tenang membelai. Seekor serangga palsu berwarna emas. Ini adalah serangga emas Jiazi ibu anak. Penglihatan kedua serangga terhubung. Perasaan terhubung. Berencana mengumpulkan kekuatan lain untuk membunuh kita. Kamu merasakan informasi gambar yang dikirimkan kembali oleh serangga anak, tanpa sadar sudut bibirmu tersenyum tipis. Justru sesuai dengan keinginanku. Jimat puncak kultivasi yang bertahan selama setengah jam itu. Jika hanya digunakan untuk mengusir satu keluarga Su saja, itu benar-benar agak tidak berharga. Lebih baik dikirimkan bersama-sama. Kamu hanya tersenyum dan menggelengkan kepala. Tepat pada saat itu, sebuah suara kekanak-kanakan yang membawa nada tangisan terdengar dari luar. Segera setelah itu, terlihat seorang Xiao Daotong yang tingginya tidak sampai setengah orang menerobos masuk ke dalam ruang tidur. Kamu tanpa ekspresi menyembunyikan tanganmu. Di balik punggungnya, wajahnya pucat pasi, suaranya lemah. Xiao Yufu, ada apa? Xiao Yufu jatuh ke pelukanmu. Air mata berlinang besar, guru kepala, jangan mati. Xiao Yufu tidak ingin kamu mati. Melihat Taois kecil di pelukannya menangis dengan mata berkaca-kaca. Kamu terdiam. Apakah garis keturunan ini benar-benar penting? Membunuh anak. Aku bahkan belum melihatmu berhasil. Bagaimana bisa mati? Secercah kelembutan melintas di matamu, mengusap kepala kecil Yufu. Di luar pintu, Yu Ming Zhenren dan Yu Chun Zhenren melihat ke dalam melalui jendela. Keduanya saling tersenyum. Selama bertahun-tahun, meskipun Xiao Yufu tidak pernah mengatakannya. Namun dalam hatinya, dia sudah lama menganggapmu, Shi Xiong, sebagai ayahnya. Pergilah, biarkan mereka berdua sebentar. Yu Ming Zhenren mendorong kursi roda pergi. Yu Chun Zhenren dengan cepat mengikuti. Keduanya segera menghilang dari pandangan. Ini adalah Ling Huan. Kembali dari luar. Pintu kamar didorong terbuka. Dia melihat ke arahmu yang berbaring di tempat tidur. Apakah kamu benar-benar akan mati? Kalau begitu, kamu harus cepat. Jika kamu pergi begitu saja, aku akan pergi ke Daluo Shendong untuk mencari ibuku. Kamu tidak berbicara, melainkan berbaring di tempat tidur, melihat keluar jendela. Ling Huan terdiam. Jika kamu mengakui kesalahanmu kepadaku, aku bisa berbelas kasih.
untuk meminta ibuku datang menyelamatkanku. Aku yakin selama aku membuka mulut, dia pasti tidak akan menolak. Ling Huan-Huan mengangkat kepalanya dan berkacak pinggang, melihat ke arahmu. Kamu menggelengkan kepala. Tidak ada gunanya berbicara. Saat ini, kamu sama sekali tidak ingin mengatakan apapun. Ling Huan-Huan langsung tertegun, lalu dengan kesal menghentakkan kaki. Keras kepala dan menderita. Tidak mendapatkan apa-apa. Kalau begitu, terserah kamu mau mati atau tidak. Aku tidak peduli lagi. Selesai berbicara. Ling Huan-Huan dengan marah berbalik dan pergi. Ekspresimu tenang, menarik kembali pandanganmu dan sedikit menggelengkan kepala. Mulai memejamkan mata dan beristirahat. Beberapa hari berlalu. Kaki Gunung Qingming yang biasanya sepi. Namun, dalam beberapa hari terakhir ini menjadi ramai. Ada pedagang keliling. Taois ini. Apakah kamu ingin melihat barang-barangku? Semuanya adalah barang bagus dari pegunungan. Tidak perlu. Yu Mingzhenren duduk di kursi roda dengan mata merah penuh darah. Apakah kamu punya bambu Bai Fenxiang? Jika ada, aku akan membelinya. Mana mungkin aku menjual barang-barang seperti itu? Itu terlalu tidak beruntung. Mungkinkah keluarga Chang baru-baru ini berduka? Yu Mingzhenren hanya menghela napas panjang dan melambaikan tangannya ke arah Huolang. Memberi isyarat untuk pergi. Apakah Huolang pergi dengan pikulannya? Pada saat berbalik, di matanya tiba-tiba muncul secercah kegembiraan. Yu Mingzhenren menatap punggung Huolang yang pergi. Tatapan matanya yang semula kosong berangsur-angsur berubah menjadi dingin. Hanya dengan kekuatan seperti ini kau berani bersaing akting denganku? Di kota Gusu, di tepi danau Huaihe. Ning Huan-Huan berhenti dan bergumam pelan. Tuan Muda Su, paling lama beberapa hari lagi aku akan bebas. Kata-kata ini sesuai dengan keinginan Sutunan. Dia menyipitkan matanya lalu bertanya dengan ragu. Mungkinkah ayahmu mengalami sesuatu baru-baru ini? Ning Huan-Huan mengangkat bahunya. Mungkin perbuatan jahat yang dia lakukan di masa lalu terlalu banyak, sehingga sekarang dia mendapat hukuman dari surga? Sutunan meraih pergelangan tangan Ning Huan-Huan. Lalu menatapnya dengan lembut dan penuh kasih sayang. Huan-Huan, jika terjadi sesuatu, kamu harus ingat untuk memberitahuku. Bahkan jika aku harus mengorbankan segalanya, aku akan membantumu. Mendengar kata-kata ini, hati Ning Huan-Huan menghangat. Kemudian dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Di dalam kuil King Xuan, Yu Chun Zhenren mendorong kursi roda Yu Mingzhenren dan berjalan masuk ke aula utama dengan langkah besar. Shidi, seperti yang kau duga. Baru-baru ini ada banyak orang asing di kaki gunung yang dengan sengaja atau tidak sengaja mencari tahu tentang dirimu. Kau duduk bersila di atas futon. Tangan kananmu melambai ringan, Wenshan tiba-tiba menutup rapat. Tidak melihat sesuatu yang aneh, kan? Tenang saja. Dengan aku dan Shixiong yang turun tangan, itu hanyalah masalah mudah. Yu Chun Zhenren menepuk-nepuk dengan penuh semangat. Dada dan merasa sangat bangga. Menipu beberapa ikan kecil dan udang kecil ini bukanlah apa-apa. Dulu, ketika Shifu masih ada. Setelah minum 3/4 mabuk, dia bisa berakting hingga Shifu pun meneteskan air mata. Yu Mingzhenren melihat ke arah Shidi. Aku hanya sedikit bingung dan tidak mengerti. Kultivasimu sekarang menurun drastis. Saat ini, jika ada orang yang ingin menyerangmu secara diam-diam, bukankah seharusnya mereka memasang kulit harimau untuk membuat bendera besar, berpura-pura menunjukkan kekuatan untuk menakut-nakuti mereka? Mengapa mereka harus melakukan yang sebaliknya, dan malah menunjukkan kelemahan kepada musuh? Setelah kata-kata ini diucapkan, Yu Chun Zhenren menggaruk kepalanya dan tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Sampai setelah beberapa saat, Yu Chun Zhenren tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya dengan penuh semangat, Shixiong, mungkinkah kultivasimu telah pulih? Kau menggelengkan kepala dan tersenyum tipis. Mungkinkah itu masalah Xiangju? Sepertinya Ning Chuan itu benar-benar tidak punya banyak waktu lagi. Ayah, bertindaklah. Hari ini aku melihat reaksi Ling Huang-Huan. Jelas Ning Chuan sudah kehilangan semua kekuatannya. Di aula, satu demi satu, anggota inti keluarga Su berbicara dengan riuh. Sepertinya ini bantuan dari surga untuk keluarga suku. Sudah ditakdirkan bahwa keluarga Su akan makmur. Su Zhenping tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata itu, wajahnya memerah. Dia sudah bisa membayangkan. Pemandangan makmur keluarga Su melonjak ke langit. Ketua keluarga, kapan kita akan bertindak? Penatua kelima, Su Zhenlan, menelan ludah dan bertanya. Su Zhenping tidak menjawab, melainkan menatap seorang tetua yang datang dengan berdebu dan bertanya, kapan pasukan dari 4 penjuru bisa tiba di kota Weosu? Penatua ketiga mendengar kata-kata itu dan menangkupkan tangannya, melapor kepada ketua keluarga, pasukan dari 4 penjuru telah berangkat satu demi satu. Paling lambat malam ini pada jam hai, mereka semua akan tiba di kota Weosu. Su Zhenping mengangguk. Malam ini pada jam zi, dia akan menyelesaikan perhitungan dengan Ning Chuan. Keluarga suku yang berusia 100 tahun akan dimulai sejak hari ini. Kota Weosu. Takdir akan segera tiba. Langit malam tampak seperti mangkuk hitam yang menutupi seluruh kota Weosu. Malam ini tidak ada angin, bulan, atau bintang.
Di dalam kuil King Xuan, orang suci sejati Yuming, orang suci sejati Yuchun, Taois kecil, anak-anak dan Funing Huan-Huan semuanya sudah tertidur lelap di luar aula kuil. Di koridor panjang, Ning Chuan mengenakan jubah putih tanpa noda, duduk bersila. Melihat ke kejauhan, di langit malam, beberapa cahaya pedang tiba-tiba melaju cepat dari tempat yang sangat jauh. Karena kecepatannya terlalu tinggi, ekor panjang ditarik, melintasi seluruh langit seperti meteor. Apakah akhirnya akan dimulai? Secercah cahaya keemasan melintas di mata Ning Chuan. Sekarang dia memiliki dua pilihan. Menunggu keluarga Sueosu bersiap untuk mempertajam senjata dan memobilisasi semua orang. Membunuh Gunung King Xuan. Lalu dia menggunakan layanan pengalaman puncak yang langka itu. Di bawah pengawasan semua orang, dia mengandalkan keluarga Su dan sekelompok orang yang diundang yang ingin membunuhnya. Merebut ramuan spiritual, menyerap ki jernih kayu yi, dan kemudian menghapus semua jejak tindakannya. Berkembang dengan stabil dan memperkuat kultivasinya. Membalikan layanan pengalaman kultivasi puncak. Mungkin dalam jangka pendek itu memang akan menyelesaikan masalah di depan mata, tetapi pada akhirnya tidak bisa disembunyikan terlalu lama. Pada saat itu justru akan menjadi serangan balik yang sangat besar. Ning Chuan menarik napas dalam-dalam dan bangkit berdiri. Meregangkan otot dan tulangnya sedikit, seluruh tubuhnya mengeluarkan suara gemuruh. Jika demikian, kalau begitu, serang duluan. Dia hanya melangkah maju, perisai kekuatan gunung dan sungai terbalik di depan gerbang. Warna merah memudar, memperlihatkan bayangan dalam jalan pohon. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan wajah persegi. Pria parubaya yang seolah menghadiri pemakaman saat bertemu. Menutup matanya, sangat basah, seolah pedang ilahi ada di matanya. Membuat orang tidak berani menatap langsung. Ketua Sekte Zhuang, cepat undang masuk. Su Zhenping tersenyum menyambutnya. Menatap junior ini, pria parubaya yang dalam pemulihan. Dia mengamatinya dari atas ke bawah, dan berseru, sudah beberapa tahun tidak bertemu. Pesona ketua Sekte Zhuang semakin besar dari sebelumnya, mungkin setengah kakinya sudah memasuki alam tanpa batas. Pria parubaya itu belum berbicara. Seorang pendekar pedang di belakangnya berkata dengan bangga, ketua sekte kami sudah mulai bersiap untuk menembus alam tanpa batas. Jika bukan karena kau menyebutkan pengetahuan terlarang. Ketua sekte kami masih berkonsentrasi untuk menerobos alam. Bagaimana mungkin Chang He Sword Sect datang ke tempat ini? Mungkin tidak lama lagi, akan ada dua tanpa batas dalam satu sekte. Su Zhenping menambahkan. Kepala keluarga Su, jangan banyak bicara omong kosong, kamu benar-benar tidak akan hidup lama. Zhuang Wudao, ketua sekte pedang Changhe, berkata dengan suara berat, 100% benar. Su Zhenping tersenyum, ketua sekte Zhuang, silakan masuk. Mengenai pengetahuan terlarang. Penatua kelima dari keluarga Su kami secara alami akan menceritakan semuanya kepadamu. Baik. Zhuang Wudao masuk ke dalam rumah dengan langkah besar, Su Zhenping tersenyum, lalu menunggu di luar gerbang. Tidak lama kemudian, cahaya yang menyilaukan seperti matahari jatuh dengan keras. Berubah menjadi seorang pria kekar yang sangat tinggi dan besar, seperti menara besi. Dia membawa palu ganda di punggungnya. Matanya memancarkan petir, agung tanpa amarah. Hanya auranya saja yang memaksa banyak. Keturunan keluarga Su mundur lagi dan lagi. Hong An Cheng, Ouyang Lei Hua, kepala keluarga Ouyang. Lebih jauh, seorang pria tua dengan rambut dan janggut putih, mengenakan jubah tau yang lebar. Tampak abadi dan anggun, lengan bajunya berkibar, berjalan di udara selangkah demi selangkah. Dia jelas tidak menggunakan kultivasi apapun, tetapi seolah-olah langit dan bumi mengangkatnya, membentangkan tangga batu di bawah kakinya. Kepala keluarga Su sudah lama menunggu. Pria tua itu memegang pengocok debu, tersenyum tipis. Li Guangxian, pemimpin sekte Baoping Dao, seorang ahli tingkat Shenyo veteran yang telah berkecimpung selama 60 tahun. Sebuah bola api berputar dan jatuh di depan gerbang kediaman Su. Api itu padam. Menampakkan sosok pria berjubah merah menyala. Alis orang ini merah menyala dan wajahnya kurus. Seolah ada ribuan hukum yang berputar di bawah kakinya. Pemimpin sekte Songshan, Zhen Rendingyan. Penggunaan api yang luar biasa, meskipun tidak memasuki alam Zhen Wujing, tetapi di seluruh Yunsong. Adalah ahli Shenyo teratas. Dalam sekejap, di seluruh aula besar keluarga Su. Semua pahlawan berkumpul, tua dan muda berkumpul. Su Zhenping tidak menyerahkan posisinya. Langsung duduk di kursi utama. Zhuang Wudao, Zhen Rendingyan, dan 4 orang lainnya melihat ini. Alis sedikit berkerut, tetapi tidak mengatakan apapun. Mungkin Zhenping sudah menjelaskan semuanya kepada kalian berempat. Sudah menjelaskan situasinya, kan? Su Zhenping mengangkat cangkir tehnya dan pertama-tama meniup daun teh di permukaan air. Kemudian perlahan menyesap teh sebelum tersenyum dan berbicara. Kepala keluarga Su, karena Anda dapat memanggil kami bersama, Anda pasti memiliki keyakinan penuh di hati Anda. Tidak perlu dikatakan lagi. Saya telah melakukan perjalanan hampir 1000 mil dari kota Hong'an dan hanya peduli pada satu hal.
Suara Ouyang Leihua berat seperti guntur, seperti petir yang meledak. Setelah Anda mati, bagaimana barang-barang itu harus didistribusikan? Su Zhenping sudah memiliki jawaban di hatinya dan tersenyum sedikit. Setelah Anda mati, tidak peduli berapa banyak peninggalannya, kami berlima akan membaginya rata. Setiap keluarga mendapat 20%, tetapi saya punya satu syarat. Peninggalan Anda harus dipilih oleh keluarga Su kami terlebih dahulu. Apakah Anda tidak keberatan? Begitu kata-kata ini keluar, Ouyang Leihua dan 4 orang lainnya saling bertukar pandang dan mengangguk sedikit. Distribusi seperti itu masuk akal, dan keluarga Su Anda yang pertama kali menemukan dan memilihnya terlebih dahulu. Jadi tidak masalah. Orang tua Siu, Li Guangxian, berkata, kami juga tidak berbeda. 3 orang lainnya mengangguk. Baik, Su Zhenping tertawa terbahak-bahak dan menyapu wajah Zhuang Wudao dan Ouyang Leihua. Wajah keempat orang itu menyapu dan berkata, ambilkan anggur untuk para senior. Ya, Su Tunan dengan bersemangat mengambil teko dan gelas anggur dan menuangkan anggur untuk mereka berempat. Semuanya, mari kita bersulang bersama. Hari ini kita berlima. Jika aku membunuhnya di Gunung Qingling, besok namanya pasti akan tertulis dalam sejarah Chang Yuan. Su Zhenping yang pertama meneguk anggur di cangkirnya, sementara 4 orang lainnya ragu-ragu sejenak. Mereka juga meminum anggur itu. Jika ini berhasil, kita akan berangkat ke Gunung Qingling. Anak kecilmu sekarang adalah orang yang tidak berguna. Kultivasinya paling tinggi hanya Tongming, bahkan mungkin tidak mencapai Tongming. Tidak ada orang yang setara dengannya. Dia adalah ahli puncak yang ditakuti dewa. Bahkan jika kamu memiliki kemampuan menembus langit. Bagaimana jika kamu memiliki ribuan teknik dan metode di sisimu? Su Zhenping membanting cangkir anggur di tangannya. Dia membantingnya ke tanah, berbicara dengan keberanian yang luar biasa. 4 orang lainnya mendengar ini. Mata mereka juga menjadi panas. Nama Ning Chuan memiliki bobot yang terlalu besar di alam Chang Yuan. Dia adalah seorang jenius yang brilian dan tak tertandingi. Legenda yang menekan seluruh era sehingga tidak bisa mengangkat kepalanya. Orang yang tak terkalahkan di era ini, gunung yang tidak bisa dilewati oleh para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Orang seperti itu akan segera binasa di tangan mereka. Bahkan jika mereka biasanya adalah penguasa suatu wilayah. Hati mereka sudah lama tenang dan tidak terpengaruh, dan mereka tidak menunjukkan kegembiraan atau kemarahan. Namun, pada saat ini, pikiran mereka bergejolak seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kudengar kau adalah ahli numerologi, memegang pohon 100 tahun. Memikul hukuman 1000 tahun. Aku juga terkenal di Tianqiang karena kekuatan numerologiku. Kali ini aku ingin melihat apakah numerologimu lebih kuat atau lebih lemah dariku. Li Guangxian tersenyum, matanya dipenuhi dengan ketajaman yang tak terbatas, memahami ribuan fenomena. Kau pernah menginjak ombak dan menebas naga di Laut Cina Timur, dan melihat gerbang surga terbuka di bawah bulan Kunlun. Kali ini sekte ini ingin melihat. Siapa yang lebih tajam antara aku dan dia? Dia mengisi cangkir dengan anggur Wudao Qingming. Cahaya keemasan terpancar di matanya, dan pedang suci di kotak pedang di punggungnya terus mengeluarkan suara pedang. Tampaknya sudah tidak sabar untuk keluar dari sarungnya dan mengejutkan dunia. Aku hanya ingin melihat. Seberapa banyak ki sejati Hunyuan yang kamu gunakan untuk menekan era ini dapat ditampilkan? Ouyang Leihua dipenuhi dengan semangat juang. Zhenren Dingyuan tidak berbicara, tetapi matanya juga dipenuhi dengan api yang berkobar, siap untuk mencoba. Melihat ini, Su Zhenping tidak bisa menahan senyum. 5 ahli alam dewa tertinggi. Dapat dikatakan bahwa seluruh Yunzhou dapat menampilkan jajaran teratas, hanya untuk menghadapi orang yang baru saja dilumpuhkan. Dengan kekuatan melawan yang lemah, pertempuran ini benar-benar tidak diketahui. Bagaimana bisa kalah? Su Zhenping mencibir dalam hati. Di dunia ini, selalu ada semut di dalam debu yang suka menantang kekuatan gajah. Di luar kediaman Su, sesosok tubuh berpakaian putih bersih berdiri diam di depan pintu, menatap cahaya redup yang terpancar dari dalam. Kau menghancurkan jimat di tanganmu, dan penghalang langsung menyelimuti seluruh kediaman Su. Mengisolasi semua penyelidikan, dia melangkah maju dan mendobrak pintu. Ini adalah kepercayaan diri yang bodoh. Saat kau menghancurkan jimat itu, auranya langsung jatuh ke titik terendah, seperti manusia biasa, tetapi hanya dalam sekejap. Seberkas cahaya keemasan tiba-tiba bangkit dari lubuk jiwamu yang terdalam. Di dalam tubuhmu, lautan spiritual murni yang awalnya hanya seperti sungai kecil atau kolam, langsung meledak menjadi lautan luas, dan cahaya abadi yang tak terhitung jumlahnya naik. Setiap helai rambutnya, setiap inci kulitnya, semuanya memancarkan cahaya keemasan abadi. Langsung menembus ke alam nirvana sejati. Perasaan yang telah lama hilang, matamu tiba-tiba terbuka. Di kedalaman pupilmu, ada rune dao yang tak terhitung jumlahnya yang berkedip. Dalam sekejap, saat kau membuka mata, seluruh dunia dipenuhi tekanan menakutkan yang seperti dewa di neraka, seperti tsunami yang mengerikan. Dalam sekejap, tekanan itu berpusat padanya dan meluap keluar, menghantam pantai dan menyelimuti seluruh kediaman Su. Formasi pelindung dao keluarga Su yang cukup untuk menahan alam nirvana sejati hancur berkeping-keping dalam sekejap.
Hancur menjadi debu, nirvana mengalir deras menyelimuti seluruh keluarga Su. Siapa? Dalam sekejap, di aula utama kediaman Su, ekspresi Su Zhengping yang semula tersenyum santai tiba-tiba membeku, dan wajahnya berubah drastis. Kepala keluarga, kami akan pergi melihat. Saat berikutnya, Su Tunan dan sekelompok tetua keluarga Su bergegas keluar dari aula. Hanya di bawah cahaya malam. Pintu gerbang kediaman Su hancur, dan sesosok tubuh berpakaian putih bersih, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya abadi-abadi. Mendekat selangkah demi selangkah seperti dewa yang turun ke bumi. Setiap langkah yang dia ambil. Di bawah kakinya ada jalan dao yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menghilang. Kenapa kau datang? Apa yang terjadi? Bukankah batas waktumu sudah dekat, dan waktumu hampir habis? Bagaimana kau bisa muncul di sini? Bukankah dia terkena jarum racunku dan akan segera mati? Ekspresi sekelompok tetua keluarga Su berubah drastis. Perasaan tidak enak yang aneh muncul di hatiku. Kekuatan puncak, sudah lama sekali. Kau menggelengkan kepala, pandanganmu menyapu wajah para tetua keluarga Su. Ya, tanpa basa-basi, hanya dengan sekali pandang, setangkai teratai mekar di dalam kedua matanya. Sembur, para tetua keluarga Su itu, seketika mulai dari ujung kaki. Seinci demi seinci menghilang menjadi debu, berubah menjadi cahaya dan menghilang ke dalam kehampaan. Adegan ini sangat aneh. Su Tunai, yang sedikit tertinggal dari para tetua keluarga Su dan lolos dari malapetaka, tiba-tiba berhenti ketika melihat adegan ini. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap adegan ini dengan linglung, lalu seluruh tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Itu kau, orang yang dulunya tak terkalahkan dan tak tertandingi di zaman ini, tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Sebaliknya, kau secara pribadi datang ke tanah leluhur keluarga Su, dan hanya dengan sekali pandang, kau membunuh para tetua keluarga Su. Pada saat ini, hawa dingin menjalar dari jari kaki hingga ke atas kepala. Rasa takut seperti tangan besar. Seketika mencengkeram jantungnya dengan erat. Orang biasa, tak terkendali. Kedua lututnya lemas, seluruh tubuhnya langsung berlutut, wajahnya pucat seperti kertas. Lepaskan aku sekali saja. Su Tunai menatap dengan wajah putus asa, menyadari dalam hatinya. Penyergapan yang disebut keluarga Su hari ini telah benar-benar menjadi lelucon. Kau bereaksi dengan cepat. Kau melirik Su Tunai. Jika dia ingat dengan benar, di kehidupan sebelumnya, dia tidak menyerang keluarga Su. Melainkan, setelah menjual kuil King Xuan, dia terus dengan susah payah mengajari Ling Huan-Huan. Oleh karena itu, Su Tunai ini secara alami terus menipu Ling Huan-Huan. Kemudian, melalui tangan Ling Huan-Huan, dia menipu banyak kekuatan gaibmu, dan juga mencapai beberapa prestasi di kehidupan sebelumnya. Ketika kau sudah tua, Su Tunai bahkan pernah menemukannya, tetapi dengan senyum mengejek. Orang tua, tidak menyangka, bukan, semua yang telah kau lakukan. Pada akhirnya, itu hanya membuat gaun pengantin untukku. Tenang saja. Aku tidak akan membunuhmu. Aku akan menikahi Ling Huan-Huan, dan membiarkanmu melihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana aku mengandalkan kekuatan gaibmu untuk naik ke puncak, menuai dan membantai. Kau menggelengkan kepala. Di kehidupan ini, dia tidak mungkin memberi Su Tunai kesempatan apapun. Beri kau waktu sekejap, lihatlah dunia untuk terakhir kalinya. Kamu mengucapkan sebuah kalimat dengan diam-diam, Sutu berada dalam api keputusasaan yang besar. Kamu hanya menjentikan jari, kepala Sutu langsung meledak dengan suara keras. Seluruh tubuhnya berubah menjadi genangan darah, saat berikutnya sosok Ning Chuan langsung melompat keluar dari aula. Su Zhenping meraung dengan ganas dan memilukan. Aura ini menekan pengkhianat, membuat Li Guangxian dan yang lainnya tidak merasakan aura yang kamu pancarkan, ketakutan langsung melonjak. Lalu, mereka mengangkat kepala dan melihat penghalang yang menutup seluruh keluarga Su. Ekspresi mereka menjadi sangat buruk. Tidak ada jalan untuk mundur. Bunuh Ning Chuan, kembalikan nyawa anakku. Mata Su Zhenping merah, seluruh tubuhnya melompat ke langit, dan menamparmu dengan telapak tangan yang ganas. Sutu adalah putra satu-satunya. Saat ini dia membenci kematian di tempat, dia sangat membenci hingga hatinya hancur. Sudah tidak ada waktu untuk berpikir, sama sekali tidak peduli dengan hal lain. Ini buruk. Keluarga Su telah ditipu, tidak ada jalan untuk mundur dari penghalang ini, maka mari kita bergerak bersama. Bunuh dia, kultivasimu tidak mungkin meningkat, aku khawatir kamu menggunakan semacam teknik rahasia. Tidak bisa bertahan lama, bunuh, kami berlima bekerja sama. Bahkan jika seorang ahli alam Zhenwu sejati datang sendiri, dia harus menghindar, 4 ahli besar lainnya. Kepanikan melintas di mata mereka, bagaimanapun juga mereka adalah penguasa suatu kekuatan, dan segera pikiran mereka menjadi tenang. Tanpa ragu sedikit pun, mereka langsung menggerakkan kultivasi mereka hingga ekstrim dan menyerangmu bersama-sama. Bobo, kelima sosok itu berada di puncak, dan bahkan sudah memiliki aura mengerikan dari Zhenwu. Terpancar dari kelima orang itu pada saat yang sama, menggemparkan dunia, hukum negara, 9 dewa pembakar telapak tangan. Manusia sejati Ding Xuan berjubah panjang berwarna bumi,
seluruh tubuhnya memutar esensi sejati, dan mendorong kedua tangannya dengan keras ke depan. Api yang tak berujung langsung menyembur keluar dengan gila, mengubah seluruh langit malam menjadi lautan api. Membakar gunung dan merebus laut, memurnikan kehampaan, kemudian api memutar dan berubah. Dalam sekejap, ia berubah menjadi 9 raksasa api setinggi 100 sang yang menembus langit. 9 dewa api menyerbumu pada saat yang sama. Kemudian mengangkat tangan besar, membakar kehampaan, dan pada saat yang sama menampar dengan keras ke arahmu. Ilmu pedang, teknik penebasan langit, pemimpin sekte pedang Sungai Panjang, Tetua Zhao juga langsung menghunus pedangnya. Satu pedang menebas ke arahmu, suara gemerincing pedang menggema, mengguncang langit ke-9. Muncul pelangi pedang 100 zhang yang sangat tajam. Di bawah pedang ini, seolah-olah ribuan zhang ruang kosong akan terkoyak. 100 li tanah akan terputus. Orang-orang mengatakan bahwa perhitunganmu menembus para dewa. Hari ini, orang tua ini, Li Guangxian. Qin Li, metode orang tua ini, kekuatan supernatural, diagram yin dan yang kehidupan dan kematian. Li Guangxian menampilkan hukum kosong yang, tangan kanannya mencubit segel, berteriak keras. Ruang kosong di antara energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, berubah menjadi diagram yin dan yang bergetar, seperti akhir dari pisau besar yang menghancurkan segalanya. Berputar ke arahmu, dan juga Ouyang Weihua, tangan kanannya menarik dari ruang kosong. Sebenarnya ada guntur yang tak terhitung jumlahnya yang tumbuh, ular perak berkeliaran di ruang kosongnya. Menarik keluar tombak petir biru sutra, suara guntur bergemuruh, seolah-olah dewa langit marah. Cahaya petir yang menyilaukan melintas di seluruh kota Gusu, pada saat ini. 5 ahli puncak alam Shenyou menyerang, benar-benar bencana alam, hantu menangis dan dewa melolong. Momentumnya sangat besar, tidak ada yang menahan diri, semua orang tahu. Dalam pertempuran ini, jika ingin bertahan hidup, harus terlebih dahulu menempatkan diri pada posisi mati. Dengan gerakan kelima orang itu, seluruh kota Gusu terkejut, para kultivator yang tak terhitung jumlahnya di kota Gusu merasakan sesuatu. Ekspresi mereka berubah pada saat yang sama, tiba-tiba mengangkat kepala mereka, melihat ke arah keluarga Su. Apa yang terjadi? Seseorang sedang berperang di keluarga Su. Cahaya pedang itu. Tampaknya Zhan Tianshu, pemimpin sekte pedang Changhe. Diagram yin dan yang kehidupan dan kematian itu adalah Li Guangxian, pemimpin sekte Bao Pingdao. Ada juga Ouyang Meihua, kepala keluarga Ouyang, dan Bin Dian Zhenren, kepala ajaran sekte Zongshan. Semuanya adalah aura puncak Shenyou. Dewa surgawi saya, alam Shenyou, juga dikenal sebagai alam penobatan raja dalam alam kultivasi. Setelah mencapai alam ini, seseorang dapat menjadi penguasa suatu wilayah, mendominasi satu sisi seperti raja dan bangsawan. Siapa yang bisa membuat kelima penguasa ini menyerang pada saat yang sama? Mereka melihat ke arah keluarga Su, tetapi melihat seluruh keluarga Su ditutupi oleh lapisan penutup cahaya yang lucu. Membuat orang tidak dapat melihat dengan jelas pemandangan di dalamnya. Kemudian mereka dengan cepat bangkit dan bergegas menuju keluarga Su. Kau hidup atau mati? Di luar aula besar keluarga Su, 5 ahli puncak alam Shenyou. Masing-masing menampilkan kekuatan supernatural andalan mereka, membunuh ke arahmu. Menghadapi kalian berlima, tidak ada yang menahan diri. Begitu mereka bergerak, itu adalah kekuatan supernatural yang tak tertandingi. Seutas angin malam meniup penuh layar hitam di kepalamu. Kau mengangkat kepala dan melihat, hanya melihat api membelah langit dan petir memenuhi dunia. Melihat Ki mengacaukan langit dan bumi, setiap jurus sakti yang tiada tara benar-benar memenuhi seluruh penglihatannya. Menekan ke arahnya, alam Shenyou sangat kuat, Yuan Shenyou Taisu. Zhao melihat laut utara dengan mata yang luas, alam Shenyou pertama, di mata manusia biasa kau adalah dewa. Sebagai alam kelima dari 8 alam kultivasi, bahkan di seluruh alam Changyuan, para kultivator alam Shenyou adalah eksistensi yang terkenal. Bahkan ada orang-orang hebat yang menyebutnya alam raja dan markuis. Kelima orang ini bahkan lebih merupakan yang terbaik di alam Shenyou. Sayang sekali semut, kau tanpa ekspresi dan dengan santai meraih kekehampaan. Dia tidak tertarik membuang waktu pada beberapa orang ini, 3 inci dunia. Lian, saat kau mengucapkan kata Lian, bunuh pengkhianat. Kekacauan Ki menyembur keluar, seluruh langit dan bumi menjadi kabur dan terdistorsi. Lalu, kekosongan membeku pada saat ini, Su Zhenping dan 5 ahli kuat lainnya seperti Li Guangxian. Ratusan kaki kekosongan tempat mereka berada, bersama dengan setiap jalan di dalam. Para ahli kuat di puncak 5 dewa pengembara, serta setiap jalan di dalam, jurus sakti yang cemerlang dan mempesona. Semuanya menghilang, sebuah gulungan lukisan Guisu seperti kertas emas. Perlahan jatuh dari langit, ditangkap di tanganmu, ratusan kaki kekosongan. Tak terhingga, gulungan lukisan yang ditingkatkan menjadi gulungan 3 inci. Kau menunduk. Melirik gulungan lukisan yang tergeletak diam di telapak tanganmu, di gulungan lukisan itu. Hanya melihat beberapa orang yang baru saja dibekukan, mereka muncul di atas kertas, di gulungan lukisan bahkan bisa dilihat ekspresi ngeri Su Zhenping dan 5 orang lainnya, serta jurus sakti penghancur dunia.
Seperti hidup, hidup dan bernyawa. Saat berikutnya. Tap, tap, jari-jarimu sedikit mengerahkan kekuatan, seluruh gulungan lukisan. Tiba-tiba hancur, lukisan itu hancur berkeping-keping, waktu tidak banyak. Kau merasakan kultivasi di dalam tubuhmu, lalu tanpa ragu-ragu, kesadaran ilahi seketika menyapu. Seluruh kediaman keluarga Su, setiap paviliun dan halaman, pengawas waktu terbalik, rumah. Meningkat dan jatuh ke matamu. Menemukannya, cahaya iblismu menyala. Melihat ke arah tenggara, ada sebidang ladang obat di sana. Lusinan tanaman obat spiritual tumbuh subur dan tinggi. Memancarkan aura spiritual yang kaya dan murni, kemurnian aura spiritual itu bahkan ungu. Jauh melampaui yang ada di Gunung Qinglin. Pepohonan biasa tidak bisa dibandingkan. Kau tidak bisa menahan senyum di wajahmu. Tangan kananmu meraih dari jarak jauh, dan tanaman obat spiritual itu langsung terbang dari jarak jauh. Dimasukkan ke dalam lengan bajunya, tanaman obat spiritual ini cukup untuk mendorong kultivasinya ke tahap 3 transformasi asal, gerakannya tidak berhenti, dan dia melihat lagi ke sebuah paviliun 3 lantai. Senjata dan harta karun es ini juga tepat, saya menggunakannya untuk melatih kilogam geng. Setelah itu, kau dengan cepat menjarah seluruh paviliun persenjataan tersembunyi keluarga Su. Semua senjata dan harta karun es diambil, sekaligus mengambil cincin penyimpanan dan harta karun pribadi Su Zhenping, Zhuang Wudao, dan lainnya. Semuanya diambil, tidak ada yang terlewatkan. Tidak mungkin, dia sekarang hanya memiliki satu kata, miskin. Setelah melakukan semua ini, pandanganmu tertuju keluar kota Gusu, para kultivator yang tak terhitung jumlahnya. Bergegas datang dari segala arah, ingin melihat situasinya. Keributan yang ditimbulkan agak besar. Kau mengerutkan kening, lalu memikirkan sesuatu, matamu tiba-tiba berbinar. Senyum muncul di sudut mulutmu, segel tangan besar kibawaan, sebuah telapak tangan raksasa yang menutupi langit dan matahari. Melayang di kehampaan, setiap garis telapak tangan merobek jalan besar, dan dengan ganas menampar seluruh kediaman Su. Telapak tangan raksasa itu langsung menekan, seolah-olah langit runtuh, bangunan-bangunan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kediaman Su. Runtuh dan hancur menjadi debu di bawah telapak tangan ini, lalu gelombang api terbang menyebar keluar dari dirimu sebagai pusat, dan kemudian mengubah seluruh tanah leluhur keluarga Su. Menjadi lautan api, kau melangkah dan langsung membubung ke langit. Meninggalkan tanah leluhur keluarga Su ini, di bawahnya, lautan api yang mengamuk melahap seluruh tanah leluhur keluarga Su. Berubah menjadi abu, mengubur semua jejak pertempuran, di bagian terdalam dari tanah leluhur keluarga Su. Sebuah pelindung cahaya diam-diam ditempatkan. Dengan suara mendesing, pelindung cahaya itu perlahan terbuka. Seorang pria tua yang memancarkan aura busuk. Membuka matanya dengan bingung, apa yang terjadi? Wajahnya bingung. Bola matanya berputar, hendak menyelidiki apa yang terjadi. Tiba-tiba sebuah penutup langit dan matahari. Tangan giok putih menakutkan yang tak terlukiskan telah menutupi seluruh wilayah keluarga Su, dan menekan ke arahnya dengan keras. Sungguh tidak tepat waktu, ekspresi kebingungan di wajah leluhur tua keluarga Su yang telah lama menutup diri ini langsung menghilang. Sebaliknya, ada sentuhan kengerian seperti hantu, matanya membelalak, dan dia bersumpah dengan tidak percaya. Sialan ibumu, aku hanya menutup diri selama 3 tahun, bagaimana keluarga Su kita bisa memprovokasi? Seorang ahli di alam Zenu, telapak tangan ini terus membesar di pupil matanya. Membesar, tanpa menunggu gerakan apapun darinya, telapak tangan ini telah jatuh seperti inti bumi. Menghancurkannya menjadi bubuk, di tengah udara, sosok dan penampilanmu tiba-tiba mulai berubah terus-menerus. Mata menjadi sipit dan gila, pupil mata berubah menjadi hitam pekat, garis wajah menjadi persegi dan tampan. Tanpa amarah, bahkan jubah putih salju itu berubah menjadi jubah hitam melawan arus. Aura iblis hitam kuno dan penuh kebencian yang pekat keluar dari pusatnya, mewarnai seluruh langit menjadi hitam pekat. Menutupi sosoknya, di kota Gusu, para kultivator yang tak terhitung jumlahnya bergegas dari seluruh kota. Tiba-tiba berhenti, dan semua mata mereka menatap ke langit. Ini. Ekspresi ngeri muncul di mata mereka, hanya untuk melihat sosokmu mulai membengkak dan membesar. Hanya dalam beberapa napas. Itu benar-benar berubah menjadi gagak iblis raksasa berwarna darah yang melahap langit dan bumi, di sekelilingnya. Ada juga gagak iblis hitam yang tak terhitung jumlahnya berukuran 8 sang, bercampur dengan aura iblis yang bergejolak, melintasi matahari dan bulan. Seolah-olah semua gagak bertemu dengan Raja Iblis, saat berikutnya sekte iblis tiba, semua pejuang akan dibakar oleh api yang dahsyat. Selamanya jatuh ke neraka darah tanpa akhir, suara yang sangat rendah bergema di atas seluruh kota Gusu. Pada saat itu, para kultivator yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas dari seluruh kota akhirnya teringat sesuatu. Ekspresi mereka berubah drastis dalam sekejap, dan mereka berseru dengan ngeri dengan tidak percaya. Apakah ini pemimpin sekte iblis Wei Tianhe? Wei Tianhe, Raja Iblis Gagak Darah, murid keduamu yang tak terkalahkan? Ya Tuhan, bagaimana dia bisa muncul di Provinsi Yun, ketika daftar Tianjiao dibuka saat itu? Raja Iblis Wei Tianhe muncul di kota Gusu?
Di langit yang tinggi, di bawah bulan purnama, berubah menjadi gagak darah raksasa, matanya dengan dingin melihat ke bawah, dan jejak kepuasan melintas di kedalaman matanya. Nama saudara keduanya tampaknya cukup berguna. Lalu, kamu melihat lagi ke tanah leluhur keluarga Su, yang telah berubah menjadi lautan api, dan tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Sepertinya aku baru saja membunuh sesuatu tanpa sengaja. Sudahlah, tidak banyak waktu. Harus segera mengambil waktu untuk menghancurkan semua 4 sekte besar yang berpartisipasi dalam pertempuran hari ini. Merebut semua yang aku butuhkan untuk kultivasi selanjutnya adalah yang utama. HMPH. Kakimu menginjak, langsung menciptakan lubang besar di kehampaan, tanah yang tak terhitung jumlahnya menekan punggungnya. Berubah menjadi sepasang sayap panjang berwarna hitam, dan seluruh tubuhnya telah membumbung tinggi ke langit, menghilang di lensa langit. Di kota Gusu, menatap punggungmu yang pergi, para kultivator yang tak terhitung jumlahnya saling berhadapan dengan ngeri. Dikatakan bisa melihat ekspresi ngeri di mata satu sama lain. Tunggu, Raja Iblis tekanan darah Wei Tianhe. Sejak dia pergi saat itu, bukankah dia selalu aktif di Zhongzhou? Bagaimana mungkin dia tiba-tiba muncul di Yunzhou? Tidak baik, pemimpin sekte Iblis Wei Tianhe tiba-tiba turun ke Yunzhou. Pasti ada peristiwa besar yang akan terjadi di Yunzhou. Cepat, laporkan masalah ini kembali ke sekte. Perubahan besar akan terjadi di Yunzhou. Seketika, seluruh kota gempar. Para kultivator yang tak terhitung jumlahnya segera mengendalikan cahaya pelarian, tanpa ragu sedikit pun, dengan cepat terbang menuju sekte mereka masing-masing. Hari kedua, pemimpin sekte Iblis Wei Tianhe secara pribadi turun ke Yunzhou tadi malam. Bahkan keluarga Su dari Gusu, kota Hong'an, keluarga Ouyang, sekte Pedang Sungai Panjang, sekte Baoping, sekte Songshan, dan Wei Da. Dewa memiliki hujan yang turun seperti hujan, esensi sejati jatuh seperti salju, Dao menghilang, hanya dalam satu malam. 5 kekuatan kelas 1 di Yunzhou semuanya dicabut sampai ke akar-akarnya, hanya tersisa sekte Baoping. Nenek moyang dari 3 kesengsaraan esensi sejati, orang sejati Lun Guang, lolos dari malapetaka dan melarikan diri dengan panik ke utara. Berita ini menyebar seperti badai di Mingzhou dalam satu malam, mengejutkan mata banyak orang. Seketika, seluruh wilayah Yunzhou gempar, banyak orang berspekulasi. Untuk tujuan apa pemimpin sekte Iblis Wei Tianhe itu tiba-tiba mengunjungi Yunzhou? Beberapa orang berspekulasi apakah harta karun akan muncul di Yunzhou. Beberapa orang juga merasa apakah kunjungan pemimpin sekte Iblis Wei Tianhe ini terkait denganmu. Bagaimanapun, 10 tahun yang lalu, Yang Mulia Ning yang tak terkalahkan yang tak tertandingi di era itu, setelah gagal melewati kesengsaraan setengah suci. Sekarang mengasingkan diri di Yunzhou, dan Raja Iblis tekanan darah Wei Tianhe adalah salah satu dari 7 muridmu saat itu. Bisa dibilang murid terkuat. Dia juga murid terakhir dari 7 murid yang meninggalkanmu. Untuk sementara waktu, berbagai opini muncul, aneh dan penuh warna, berbagai spekulasi ramai. Singkatnya, setelah pendatang baru di alam Changyuan ini meninggalkanmu, pemimpin kultus Iblis Wei Tianhe yang terkenal tiba-tiba muncul di Yunzhou, menyebabkan kekacauan total di seluruh Yunzhou. Semua kekuatan besar merasa cemas dan arus bawah bergejolak. Sementara itu, Wei Tianhe, pemimpin kultus Iblis tadi malam, dengan senyum lebar menuju ke kuil Tao King Xuan. Kali ini, kita kaya, saudara senior. Rekan tahu kepala biara, 2 sosok, 1 kurus dan 1 gemuk, terlihat di atas. Satu dengan cepat mendorong kursi roda, rodanya memercikan api di tanah, yang lain berjalan cepat. Bersama-sama mereka bergegas ke arahnya, saudara senior Yu Ming, saudara junior Yu Chun. Anda tertegun melihat ini, aduh, saudara senior Yun. Kemana saja kamu pagi-pagi begini? Kota Gusu mengalami peristiwa besar tadi malam, kata Yu Chun Zhenren dengan cemas. Aku hanya berjalan-jalan di kaki gunung. Ada apa? Yu Chun Zhenren melihat ke kiri dan kanan. Kemudian dia merendahkan suaranya dan berkata, kamu belum tahu, kan? Wei Tianhe, anak itu, kembali tadi malam. Dia juga menghancurkan keluarga Su di Gusu, keluarga Ouyang di kota Hong'an, sekte pedang Changhe, kuil Baochan, sekolah Shaolin. Sekte besar, SSST. Benarkah? Kamu terkejut mendengar ini. Tentu saja itu benar. Sekarang seluruh Yunzhou membicarakannya. Semua sekte besar sedang berdiskusi. Sebelum Yu Chun Zhenren selesai berbicara, Yu Ming Zhenren di samping sudah perlahan berkata, saudara junior, biasanya kamu bertingkah bodoh, tapi sekarang kamu bahkan ingin menipuku? Apa yang saudara senior katakan? Ekspresimu tidak berubah, tetapi hatimu sedikit terkejut. Mungkinkah saudara seniormu ini mengetahui bahwa Wei Tianhe tadi malam adalah kamu yang menyamar? Masih ingin? Yu Ming Zhenren menatapmu dengan kesal, lalu mendengus, aku sudah bilang mengapa kamu harus berpura-pura lemah? Ternyata kamu menjadikan Wei Tianhe, anak itu, sebagai rencana cadangan. Wei Tianhe tiba-tiba muncul di kota Gusu tadi malam. Pasti atas perintahmu, kan? Benar, benar. Mata Yu Ming Zhenren memancarkan cahaya tajam.
Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Kamu kebetulan meninjau, dan Wei Tianhe muncul. Ini pasti rencana yang kalian berdua, guru dan murid, buat bersama, kan? Bagaimana mungkin ini bisa menipu orang lain? Dan menipu saudara seniormu? Setelah selesai berbicara, Yu Mingzhenren mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Dengan ragu-ragu bersandar ke belakang, menatapmu dengan senyum puas, seolah berkata, berhentilah berpura-pura. Ekspresi bijaksana yang seolah sudah mengetahui segalanya. Kamu membuka mulut, dan akhirnya mengacungkan jempol. Shixiong bijaksana, hahaha. Sudah kubilang Tianhe bocah itu. Tidak mungkin seburuk itu. Bukankah dia selalu mengingat Shizunnya ini? Yu Mingzhenren tertawa terbahak-bahak. Xuanji dan yang lainnya dengan santai memahami beberapa mantan muridmu. Setelah mengobrol dengan ragu-ragu, kamu beralasan untuk pergi. Kuil Qingquan dibangun di puncak Gunung Qingming dan menempati area yang sangat luas. Di belakang kuil Qingquan, ada puncak gunung yang sedikit lebih tinggi dan terhubung dengannya. Kebanyakan orang di kuil menyebut gunung ini sebagai gunung belakang. Kamu langsung menuju gunung belakang. Kemudian, dengan lambaian tangan ringan, formasi penyembunyi langsung menyelimuti seluruh gunung belakang. Kekuatan sihir yang tak terbatas menyelimuti seluruh puncak gunung belakang. Fiuh, setelah semalaman beraktivitas, akhirnya kamu bisa beristirahat. Tadi malam, kamu menggunakan identitas murid kedua, Wei Tianhe. Dia juga melakukannya karena dorongan sesaat. Dengan begitu, banyak masalah bisa dihindari. Adapun apa yang akan dipikirkan Wei Tianhe sendiri, sebagai seorang guru, apakah kamu peduli dengan apa yang dipikirkan muridmu? Sayang sekali, waktu tadi malam terlalu sempit, sehingga Lun Guangzhenren dari alam Zhenwu 3 jurang berhasil melarikan diri. Kamu menggelengkan kepala dengan sedikit menyesal. Xuanji tidak banyak berpikir, biarkan saja dia melarikan diri. Semoga ada yang bertanggung jawab atas hutang tersebut, pergilah mencari Wei Tianhe untuk membalas dendam. Dia dengan ringan melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, ramuan spiritual yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari ruang penyimpanannya dan menumpuk menjadi gunung kecil di depannya. Aura spiritual yang sangat kaya dan bergelombang langsung menyelimuti seluruh puncak gunung, berubah menjadi lautan hijau. Kamu hanya menarik napas dalam-dalam, dan kamu merasakan seluruh lautan dewa dan Tian mulai mendidih. Benih aura spiritual yang awalnya seukuran kacang kedelai itu bahkan menunjukkan tanda-tanda tumbuh dan bertunas. Benar saja. Berkumpul dalam komunitas adalah jalan kebangkitan yang paling agung. Aku juga tidak tahu setelah menyerap semua aura spiritual ini, tingkat kultivasiku akan mencapai tahap apa. Kamu menghela napas. Semua ramuan spiritual ini diperoleh dari 5 kekuatan besar seperti keluarga Su dari Gusu. Jika dia harus mengumpulkannya sendiri, aku tidak tahu kapan itu akan terwujud. Hunyuan Zhenjing, hai. Kamu perlahan menutup mata dan mulai menjalankan kultivasi. Dalam sekejap, aura yang begitu kaya hingga hampir mengembun langsung tertarik dan bergegas ke arahmu. Perubahan anomali besar telah dimulai. Waktu perlahan berlalu, dalam sekejap mata. Sudah 3 hari sejak Raja Iblis Pembantaian Darah, Wei Tianhe, muncul di Provinsi Yun. Dalam 3 hari ini, Ning Chuan tidak meninggalkan gunung belakang, terus-menerus menyerap energi spiritual siang dan malam. Kultivasinya mulai melonjak dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan seiring berjalannya waktu, peristiwa Raja Iblis Pembantaian Darah, Wei Tianhe, mulai menyebar ke alam Changsuan, dinasti You Agung. Saat ini, di atas pegunungan yang bergelombang di Zhongzhou, 3 sosok berdiri di puncak gunung. Orang di paling kiri adalah seorang wanita iblis dengan sosok yang sangat tinggi. Mengenakan gaun panjang belah paha berwarna merah menyala yang memperlihatkan pinggangnya ramping, dan rambutnya ditata dengan santai. Wanita ini memiliki sepasang mata rubah. Dengan senyum ringan, dia mempesona secara alami. Sangat menarik. Apa yang disebut keindahan dunia tidak lebih dari ini. Orang di paling kanan adalah seorang pria kingsan dengan wajah kurus dan rune di antara alisnya. Orang ini jelas tidak terlalu tua. Paling banyak berusia sekitar 30 tahun, tetapi pelipisnya berwarna putih seperti es. Dan saat ini, kedua orang ini seperti jarum melawan gandum, dengan seringai dingin di sudut mulut mereka, dan aura yang mengguncang bumi. Terus-menerus bertabrakan satu sama lain. Dengan mereka berdua sebagai pusatnya, pegunungan terus bergetar. Di antara ketiganya, orang yang terjebak di tengah adalah seorang pria muda dengan tubuh yang agak kurus. Dengan wajah seperti monyet bermulut runcing, dia tampak tak berdaya saat ini. Jika ada orang di sini saat ini, dia akan mengenali identitas ketiga orang ini. Penyihir duniawi, Yu Mei, murid kelima di bawah komandomu. Awalnya lahir di rumah bordil, sebagai pelacur kelas atas, kemudian karena kesempatan kebetulan, bergabung denganmu dan mempelajari istana iblis elang langit, memulai jalan kultivasi. 8 tahun lalu, Yu Mei meninggalkan kuil Taoist Qingxuan dalam pertempuran di kota Yulingan. Membunuh Yu Qingling, yang berada di peringkat ke-10 dalam daftar jenius, dan menguliti seluruh tubuhnya. Membuat gendang kulit manusia yang mengejutkan dunia.
Sekarang wanita ini telah bergabung dengan Istana Duniawi. Berada di posisi putri kedua Istana Duniawi. Orang dengan teks misterius di antara alisnya. Adalah murid keempatmu, Xie Qingyi. Orang ini awalnya adalah seorang sarjana dari Akademi Qianyang. Kemudian, karena Akademi Qianyang menganggap orang ini tidak bermoral, dengan cara yang kejam dan jahat, mengusirnya keluar dari Istana Qianyang dan menjadikannya seperti anjing kehilangan rumah. Kemudian orang ini bergabung di bawah bimbinganmu. Menjadi murid keempatmu. 5 tahun lalu, Xie Qingyi meninggalkan biara King Xuan. Dalam pertempuran di dataran Haiping, dia menggunakan siasat untuk membunuh ribuan kultivator, menggemparkan dunia. Organisasi intelijen Juang yang kini memenuhi seluruh alam Changyuan dibangun oleh orang ini dalam 5 tahun terakhir. Di dunia kultivasi, dia disebut Juju. Adapun orang yang berdiri di tengah dengan ekspresi serba salah dan senyum palsu adalah murid ketujuhmu, Yan Qingxing. Yan Qingxing. Di antara 7 muridmu, dia berada di peringkat terakhir. Kekuatan tempurnya tidak terlalu menonjol, tetapi gerakan tubuhnya luar biasa. Terakhir dalam transendensi spiritual. Di dunia kultivasi, orang ini memiliki gelar Raja Tau 1000 Wajah. Tai Bao Ilahi. 5 tahun lalu, orang ini juga meninggalkan biara King Xuan. Kakak senior kelima, kakak senior keempat, kita berasal dari guru yang sama. Bicaralah baik-baik, bisakah kalian berdua tidak bertengkar setiap kali bertemu? Yan Qingxing berdiri di tengah. Terombang-ambing oleh tekanan ki keduanya, dan berteriak dengan tergesa-gesa, "Diam! Siapa kau? Apakah kau berhak berbicara?" Yu Mei dan Xie Qingyi berbicara serempak. Saling menatap dengan marah. Kemudian, keduanya menatap satu sama lain lagi. Tatapan dingin di mata mereka semakin dalam. Kakak senior kelima punya cara yang bagus. Sekarang nona muda dari istana Hongchen itu mengalami gangguan api saat berlatih di ruang latihan. Pasti seluruh istana Hongchen telah jatuh ke tangan kakak senior, kan? Xie Qingyi tersenyum dan berkata dengan ringan. Yu Mei mendengar ini, senyumnya tidak berubah, dan dia juga tersenyum dingin menjawab. Kakak senior keempat juga tidak kalah, beritanya sangat cepat. Nona muda saya itu bulan lalu baru saja mengalami gangguan api. Kau sudah tahu tentang ini? Benar. Omong-omong, beberapa hari yang lalu, istana Hongchen kami menemukan seorang mata-mata. Entah dari kekuatan mana dia berasal. Tapi tulangnya sangat keras. Dia lebih baik mati daripada mengungkapkan akarnya. Dalam keputusasaan, aku hanya bisa mengabulkan permintaannya. Menguliti dagingnya dan membuat tulangnya menjadi kecapi tulang. Apakah kau ingin mendengar suara kecapinya? Tidak perlu, kakak muda simpan saja untuk didengarkan sendiri. Istana Hongchen baru-baru ini memiliki beberapa lahan. Diam-diam berencana untuk berinvestasi di jalanku yang jahat. Kakak muda, sebaiknya kau waspada. Xie Qingyi menyipitkan mata dan tersenyum. Hahaha, benarkah? Kalau begitu, tolong kakak senior bantu kakak muda. Aku membersihkan pintu. Yu Mei terkikik genit. Saudari junior, situasi Anda sangat buruk sekarang. Tidak takut kehilangan muka di hadapan guru di masa depan? Kakak senior juga tidak buruk, meskipun metodeku agak kejam. Aku hanya membunuh beberapa nyawa. Tidak seperti kakak senior, hanya dalam satu pertempuran dia membantai ribuan kultivator. Jika guru tahu, dia pasti akan memujimu dengan baik. Saudari junior, Anda diam-diam. Melakukan banyak kejahatan pasti akan menghancurkan diri sendiri. Kakak senior, Anda juga harus diam-diam. Manusia melakukan, langit melihat. Jika manusia tidak menghukummu, cepat atau lambat langit akan menghukummu. Di puncak gunung, Xie Qingyi dan Yu Mei saling berbalas. Perdebatan sengit, tidak ada yang mau mengalah. Aura bersih dari dalam tulang memancar dari tubuh mereka berdua, terus-menerus bertabrakan dengan keras. Yan Qingxing terjebak di tengah. Terjepit oleh aura dan tekanan mereka berdua hingga hampir mati, wajahnya terus berkedut liar. Dia terus mengeluh. Berhenti bertengkar. Akhirnya Yan Qingxing tidak tahan lagi. Dia menarik napas dalam-dalam dan meraung, dari 7 murid guru, adakah yang baik? Apa yang perlu diperdebatkan? Aku katakan, saudari senior kelima, bukankah kakak senior keempat tidak sengaja membunuh salah satu kekasihmu? Sudah bertahun-tahun berlalu, perlukah dendam sampai sekarang? Dan kakak senior keempat, bukankah saudari senior kelima memberimu harta sebagai kompensasi karena balas dendam? Anda katakan padaku, harta apa di dunia ini yang Anda sukai? Aku akan mencuri satu untukmu. Bukankah semuanya akan beres? Kalimat terakhir, kalian berdua boleh bertengkar. Bisakah kalian pergi bertengkar di tempat lain? Pertimbangkan perasaanku. Aku terjebak di tengah, tidak tahan. Setelah ledakan amarah Yan Qingxing, Yu Mei dan Xie Qingyi sedikit terkejut. Baru kemudian mereka menyadari bahwa wajah Yan Qingxing sudah ungu karena tekanan aura mereka berdua. Mereka tidak bisa menahan senyum canggung. Mereka berdua hanya bisa menarik aura mereka pada saat yang sama, saling melotot dengan ganas, lalu memalingkan wajah mereka pada saat yang sama. Tidak saling memandang. Yan Qingxing kemudian menghela napas panjang, menyeka keringat di dahinya.
Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Dulu, ketika kami bertuju meninggalkan guru, kami berjanji untuk berkumpul di Gunung Xiaowei ini setiap tahun. Akibatnya, semakin sedikit orang yang datang sekarang. Apakah tidak ada yang menganggap ini serius? Sekarang hanya tersisa kami bertiga yang datang, jadi berhentilah bertengkar. Mendengar kata-kata ini, Xie Qingyi menyipitkan matanya. Wajahnya menjadi suram. Mereka yang tidak datang adalah pengkhianat sekte. Generasi pengkhianat guru, cepat atau lambat aku akan melampiaskan semua amarahku. Yu Mei jarang tidak menanggapi. Pertama, ujung 5 jarinya yang ramping, muncul untaian benang merah seperti ular yang berenang, memuntahkan cahaya dingin. Tanpa guru, tidak akan ada kita sekarang. Saat itu kita berjanji, meninggalkan kuil Tao King Kuan. Keluar untuk menciptakan dunia bagi guru. Sekarang tampaknya, beberapa orang telah melupakan sumpah ini. Jika demikian, maka di kemudian hari jangan salahkan aku karena melihat mereka bertindak demi guru dan menguliti serta mencabut urat mereka. Mata Yu Mei berkilat dingin. Wajah menawan itu memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Yan Qingxing menghela nafas pelan saat melihatnya. Tidak banyak bicara, hanya mengubah topik pembicaraan dan bertanya, kalian bilang, apakah kultivasi guru telah hilang sama sekali? Yu Mei sedikit mengernyit dan berkata, kegagalan guru melewati malapetaka saat itu. Kerusakan fondasi Dao adalah hal yang dilihat semua orang. Bagaimana bisa dipalsukan? Xie Qingyi memikirkan sesuatu lagi, perlahan menyipitkan matanya, dan berkata, Adik Yan, alasanmu bertanya seperti ini, apakah karena kejadian yang terjadi di Provinsi Yun beberapa hari yang lalu? Yan Qingxing buru-buru mengangguk. Benar, kakak kedua selalu berada di Zhongzhou. Bersiap untuk menyatukan semua sekte iblis di Zhongzhou. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba muncul di Provinsi Yun? Tetapi jika bukan kakak kedua, siapa yang akan muncul di Provinsi Yun? Di seluruh dunia, yang ahli dalam teknik pijat besar. Hanya kakak kedua dan guru. Jadi, kau curiga itu adalah guru. Untuk menyembunyikan identitasnya, menyamar sebagai kakak kedua, Xie Qingyi mengambil alih pembicaraan. Xuanji berkata dengan mata berbinar, masalah ini memang agak misterius, laba-labaku di bawah. Telah mengamati situasi Mo Jiao, akhir-akhir ini, kakak kedua memang tidak pernah meninggalkan Zhongzhou. Wah, kau bahkan memata-matai kakak kedua? Yun Mei membawa sedikit senyum dingin melihat ke arah Xie Qingyi. Xie Qingyi tidak menjawab, melainkan mengangkat kepalanya melihat ke langit biru yang tak terbatas. Terbenam dalam pikiran, sampai setelah beberapa saat, Xie Qingyi baru berkata, ngomong-ngomong, setelah kita pergi, kita belum pernah kembali menemui guru, kan? Kurasa sudah waktunya, kembali menemui guru. Kembali? Bagaimana kita bisa kembali dengan identitas kita sekarang? Membawa masalah bagi guru? Yun Mei menggelengkan kepalanya dengan jijik. Xie Qingyi melihat ke arah Yan Qingxing, sedikit tersenyum dan berkata, adik ketujuh, kamu paling ahli dalam seni penyamaran. Bawa kami kembali dan dekati Shizun. Ingat, kali ini kembali, sebaiknya jangan sampai mengganggu Shizun. Jangan biarkan Shizun tahu itu kamu. Yan Qingxing tertegun sejenak, lalu mereka bertiga mengobrol lagi. Setelah tidak ada yang datang, mereka pergi satu persatu setelah luka ringan. Hal yang tidak disadari oleh mereka bertiga, tiba-tiba fluktuasi sihir di samping mereka. Badai dahsyat terjadi. Gagak hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari hutan, menutupi langit dan menyapu matahari dan bulan. Kemudian kawanan gagak ini di udara, ke arah Yunzhou, memijat alisnya dan menghela nafas panjang. Xuanji, dia tersenyum pahit tak berdaya. Aku berkata Shizun apa gunanya kamu memakai pakaianku? Mahkota Taois King Xuan, gunung belakang. Kabut tebal menutupi semua yang ada di dalamnya. Di tengah gunung belakang, sesosok berjubah putih duduk bersila, berbicara dan tertawa. Saat dia menarik napas, cahaya ilahi matahari agung melonjak naik, memutarbalikkan kekosongan di sekitarnya. Esensi langit dan bumi tampaknya tersedot habis dalam sekejap, membanjiri tubuh fisiknya. Setelah dia menghembuskan napas, kikruh yang tak terhitung jumlahnya dikembalikan ke langit dan bumi. Entah sudah berapa lama berlalu, kamu, seperti patung, perlahan membuka matamu. Aura yang jauh lebih kuat dari sebelumnya, langsung berpusat padamu. Menyebar ke sekeliling. Transformasi kekosongan tingkat 7. Kamu merasakan kultivasi yang melonjak di dalam tubuhmu. Menarik napas dalam-dalam. Esensi jernih yang terkandung dalam ramuan spiritual dari 5 sekte besar. Dalam beberapa hari ini, membuat kultivasinya melonjak 6 tingkat berturut-turut, langsung dari transformasi kekosongan tingkat 1. Mencapai transformasi kekosongan tingkat 7. Pak! Dia mencengkeram dengan ringan tanpa henti. Kekosongan di sekitarnya langsung tampak seperti kaca. Retakan muncul. Inilah kekuatan transformasi kekosongan tingkat 7. Senyum muncul di sudut bibirmu. Pada saat ini, dia merasakan. Ini bukan hanya kekuatan yang ada dalam ingatan tubuh sebelumnya. Bukan kekuatan sesaat yang dibawa oleh jimat itu. Ini adalah kekuatan yang benar-benar miliknya. Saat berikutnya,
Kamu melihat ke arah laut dalam dantianmu. Ekspresimu langsung gembira lagi. Hanya terlihat di laut dalam dantiannya. Pohon hijau kecil yang jernih dan menetes telah berakar dan bertunas dari bijinya. Berkumpulnya 5 kekuatan puncak benua Yun, jurang neraka, Dao Chang yang besar. Aura layar yang tak terbayangkan akhirnya berubah menjadi Dao 5 elemen yang tak terhitung jumlahnya di dalam dantianmu. Berakar dan bertunas, kekuatan 5 elemen telah menjadi salah satunya. Dan masih banyak yang bisa diubah. Senjata dan harta karun untuk esensi akar. Benar saja, pengisian daya berlebih adalah cara bersih untuk menjadi kaya. Setidaknya untuk saat ini, Anda tidak perlu khawatir tentang sumber daya. Setelah transformasi kekosongan tingkat 7, Anda tidak lagi melanjutkan pengasingan, tetapi berjalan keluar dari gunung belakang. Setelah kehancuran 5 kekuatan utama benua Yun. Pertama kali muncul di mahkota Tao King Xuan, Yu Mingzhenren duduk di kursi roda. Xiao Yufu, Pansi di sampingnya, duduk di tanah, wajahnya tegang, dengan ritme khusus di antara setiap napas. Jelas, itu adalah kunjungan pernapasan Raja Fu Doming. Adapun Yu Chunzhenren yang jujur ini, dia mengayunkan dan mengikat. Mendengus dan mendengus mengangkat batu biru besar, seluruh tubuhnya merah padam karena daging, membenci sedikit kabut putih. Menurut kata-kata guru saat itu, otak Yu Chun secara alami memiliki seutas benang, dan surga memiliki lebih dari yang dibutuhkannya tetapi tidak cukup. Manusia memiliki kerugian dan tidak memiliki kelebihan. Melatih Dewa Barat, yang tampaknya maskulin bagi Yu Chunzhenren, dan terus mengasah kekuatan. Sangat ditinggalkan dan memiliki kekuatan ilahi alami. Saudara muda, Yu Mingzhenren adalah orang pertama yang melihatmu berpakaian putih. Dia menyapa sambil tersenyum. Ketika keduanya mendengar ini, mereka berhenti satu demi satu. Wajah mereka juga sedikit tersenyum dan menyapa. Anda mengangguk dan tersenyum. Memunggungi sinar matahari sore, sosoknya ramping dan aura ilahi tertahan. Dalam keadaan linglung, saudara-saudara Yu Ming dan Yu Chun tampaknya melihat seluruh alam Changyuan yang ditekan tahun itu. Kembalinya Tianzong Yincai yang menyebar. Saudara muda, Huan-Huan 2 hari ini. Setelah sadar, ekspresi sulit muncul di wajah Yu Mingzhenren, dan dia merenung sebelum melanjutkan berbicara. Sejak insiden keluarga Su, dia mengurung diri di titik awal dan tidak keluar selama 3 hari penuh. Atau, pergilah dan lihatlah. Yu Chunzhenren di samping ingin mengatakan sesuatu. Pada akhirnya, dia masih gagal mengambilnya, memelintir mulutnya. Yu Mingzhenren melambaikan tangan putihnya. Dengan acuh tak acuh, seolah-olah orang yang dia bicarakan bukanlah putrinya. Hei, Yu Mingzhenren menghela nafas. Karena Anda berkata demikian. Tidak baik untuk terus menyebutkannya. Panik, tepat ketika ketiganya sedang berbicara. Yu Huan-Huan silakan. Pintu tiba-tiba terbuka, Yu Huan-Huan berantakan dan matanya merah. Dengan kebencian mendalam di wajahnya, dia menatapmu dengan tajam, menggertakkan giginya dan berkata, "Mengapa melakukan ini?" 5 keluarga besar yang dipimpin oleh keluarga Su saling bermusuhan dalam perjamuan. Hanya satu penerus sejati dari Xuan Ping Dao Dong, leluhur alam 3 kesengsaraan melarikan diri dengan malu ke tanah tandus di Taman Utara. Seluruh dunia Changyuan percaya bahwa kejahatan pemusnahan keluarga yang dilakukan di negara Yun adalah murid keduamu. Pemimpin sekte iblis, Wei Tianhe, dan Ning Huan-Huan dengan sok pintar berpikir bahwa hal-hal yang dilakukan Wei Tianhe. Semua atas perintahmu. Adapun tujuannya, tentu saja untuk memisahkan dia dari Tuan Muda Su. Tidak heran kamu tidak lagi mengizinkanku untuk berlatih dengan tekun, dan tidak menghentikanku dan Tuan Muda Su. Ternyata semua yang kamu lakukan ini adalah untuk menunda waktu, menunggu Wei Tianhe, iblis besar itu, datang ke negara Yun, lalu menyelesaikannya sekali dan untuk selamanya. Ning Huan-Huan berantakan, menatapmu dengan tajam sambil berjalan dan berbicara dengan dingin. Untungnya aku mengkhawatirkanmu sebelumnya. Berpikir apakah ada yang salah dengan tindakanku. Hasilnya membuktikan bahwa aku salah. Kamu adalah orang yang sangat egois dan mementingkan diri sendiri. Orang yang kejam dan tidak berperasaan. Aku tidak akan memaafkanmu, tidak akan pernah. Tidak akan pernah seumur hidup. Iblis rendahan sepertimu tidak pantas menjadi ayahku. Bagi seorang gadis yang baru jatuh cinta, seluruh keluarga dibantai dalam satu malam, dan dalang dibaliknya ternyata adalah ayahnya sendiri. Penyesalan, dendam, kebencian, rasa malu, berbagai emosi menemani Ning Huan-Huan selama 3 hari. Saat dia melihatmu, dia meledak tanpa peduli. Huan-Huan, gadis nakal, apa yang kamu katakan? Yu Ming dan Yu Chun menegur pada saat yang sama. Adapun Xiao Rufu, dia bahkan tidak melirik Ning Huan-Huan. Benar-benar memperlakukannya sebagai orang asing. Alasannya masih anak-anak. Dia tahu siapa yang baik padanya, dan dia belum cukup bodoh untuk mengerti apa artinya mencintai rumah dan burung gagak. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu maju selangkah, menatap Ning Huan-Huan di depanmu dari atas, tanpa suka maupun duka di matamu. Dia bukan Yuan Shen, dan tidak akan memanjakan gadis pemberontak ini. Aku akan membunuhmu. Mata Ning Huan-Huan berkilauan dengan air mata, tangannya melambai,
dan dia menjerit saat terbang ke udara membawa roh. Membawa aura yang deras, langsung menyapu ke arahmu. Kamu memegang tangan di belakang punggung. Kamu mendengus dingin, pusaran udara dan roh tiba-tiba terpaku di udara. Aura yang dahsyat seperti angin sepau-sepoi yang bertiup di wajah. Hanya meniup sehelai rambut di dekat telinga. Allah memelihara dewa tingkat 7, harta yang bahkan tidak disukai oleh seorang pelayan. Hanya ingin membunuhku, nada suaramu tetap dingin seperti biasanya saat pikiran berputar. Ning Huan-Huan sudah terbang kembali dan jatuh di tangga kuil King Kuan. Shidi. Yu Ming Zhenren akhirnya tidak tega dan berkata, Huan-Huan masih belum mengerti. Jangan lukai dia, ini salahku. Kau menghela napas panjang. Selama 10 tahun, aku hanya fokus pada istirahatnya. 7 hari kemudian. Bisa berada di dunia Tang Yuan yang lemah, meskipun ada tempat dengan kekuatan spiritual, tapi lupa akar dari latihan. Melihat kembali 30 tahun kehidupanku, bisa dikatakan sangat gemilang, menginjak-injak di atas puluhan ribu orang. Dijuluki tak terkalahkan, tapi setelah berlatih sampai akhir, lupa untuk melatih hati. Jika tidak, bahkan jika gagal melewati malapetaka di awal, tidak akan mengalami kerusakan hati Dao. Nasib dipermainkan orang lain. Jika kau berani, bunuh saja aku. Ning Huan-Huan tampak tidak takut mati. Mengangkat kepalanya dan menatapmu dengan tajam, mengucapkan setiap kata. Hari ini jika kau tidak membunuhku, aku pasti akan bergabung dengan sekte besar Luoshen. Biarkan ibuku membalaskan dendamku. Lakukan sesukamu. Kau sedikit mengangguk, ekspresi wajahmu tidak berubah sedikit pun. Mendengar ini, Ning Huan-Huan dengan susah payah bangkit, menarik kembali ki pelindung Hongling. Tanpa menoleh, dia bergegas keluar dari kuil King Kuan. Shidi, dia bagaimanapun juga adalah putrimu. Yu Ming Zhenren menutup matanya dan menghela napas, lalu berkata, Da Sachun. Cepat kejar Huan-Huan kembali. Aku tidak mau. Yu Ming Zhenren. Seperti anak kecil yang merajuk, berbalik dan terus berdebat dengan batu hijau besar itu. Kau tersenyum acuh tak acuh. Shi Xiong, jangan buang tenaga. Dia bersedia pergi ke sekte besar Luoshen. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Bagaimanapun juga, dia adalah putrinya, masalah ini pasti tidak akan menyebabkan kematian. Tapi hasilnya juga tidak akan baik. Kalimat terakhir, kau menambahkannya dalam hati. Bukankah Tantai King Han akan bersiap untuk menikah dengan tuan muda dari Taisu? Jika nanti. Ning Huan-Huan melompat keluar dan memanggil ibu. Adegan itu pasti sangat menarik, menurut karakter Tantai King Han. Jika Ning Huan-Huan datang mencari, dia akan mengirimnya kembali atau menyembunyikannya di suatu tempat. Adapun kehidupan Ning Huan-Huan yang diimpikan, generasi kedua kaya raya dalam kultivasi, itu pasti tidak mungkin terjadi. Kamu menyarankan untuk mengganti Bai Shanxia? Yu Fu kecil telah memindahkan bangku dari toko dan meletakkannya di samping Yu Ming Zhenren. Selain Yu Ming Zhenren, yang lain. Tidak ada reaksi terhadap kepergian pasangan Ning Huan-Huan. Shidi. Dunia kultivasi berbahaya. Bagaimana jika Huan-Huan? Yu Ming Zhenren melihat ke pintu kuil Tao. Sedikit rasa tidak tega terpancar di matanya. Shi Xiong, bisakah kamu menanganinya sendiri? Yang lain melambaikan tangan. Jalan anak-anak adalah kebebasan mereka, masa depan mereka sendiri yang memilih. Jangan membahasnya lagi, Guo Yue, saat Yu Chun Zhenren mendorong. Yu Ming Zhenren pergi ke dapur, tradisi mahkota King Xuan Dao, aroma babi rebus yang menusuk hidung. Berangsur-angsur menyebar, setelah kenyang dan minum, hari mulai gelap. Namun belum sepenuhnya gelap, sisa-sisa awan api di langit yang jauh memantulkan cahaya keemasan redup. Menabur di seluruh tanah Yunzhou, kamu berdiri di halaman, mata kamu mencerminkan pegunungan Zamrud yang renyah. Saat sinar matahari terakhir menghilang, pegunungan hijau yang berdekatan benar-benar diselimuti kegelapan, dan kota Gusu di kaki gunung yang jauh. Juga menyalakan api bambu lentera, seolah-olah matahari lain telah terbit, meskipun Yunzhou tidak separah Beiyuan, gunung-gunung tandus dan sungai-sungai yang ganas. Binatang buas ada di mana-mana, tetapi untuk kultivasi, itu juga dapat disebut damai. Spiritualitas keseluruhan tidak cukup kaya, menghasilkan kecepatan kultivasi yang lambat, dan harta surga dan bumi jarang muncul. Lingkungan kultivasi secara keseluruhan lebih buruk daripada tanah subur seperti Zhongzhou lebih dari 10%. Kamu sedang menghitung jalan kultivasi di masa depan, bagaimana cara berjalan, dari 5 kekuatan utama seperti keluarga Su. Teknik obat spiritual yang dikumpulkan berubah menjadi bibit pohon layar di lautan dewa dan Tian. Ada juga sejumlah senjata ilahi yang dapat menyediakan peralatan yang lebih halus, tetapi mereka tidak dapat bertahan lama. 5 elemen saling menghasilkan dan saling menaklukkan. Jika kamu ingin teknik berevolusi menjadi benih jalan agung, sumber daya yang dibutuhkan dapat disebut sangat besar. Dapat dikatakan bahwa memilih metode kultivasi seperti itu, sambil memulai jalan tak terkalahkan dari peringkat yang sama. Kamu juga telah menjadi binatang buas pemakan emas yang berjalan. Tepat ketika kamu menyipitkan mata, kamu tiba-tiba sedikit menoleh. Sinar sempit melintas di langit yang jauh, dan detik berikutnya jatuh di pintu kuil Tao.
Yang datang adalah seorang pria parubaya. Mengenakan pakaian brokat yang layak dan mewah, mansetnya disulam dengan benang emas, anggun dan mewah. Aura yang luar biasa. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda kepala kuil King Kuan, Ning? Pria parubaya itu memberi hormat dengan sopan, pinggangnya juga ikut membungkuk, dan dia mengatupkan bibirnya. Memberi kesan sedikit gugup, Ling Fu harus gugup, orang di depannya ini dulunya adalah orang yang tak terkalahkan di seluruh alam Changyuan, keberadaan tertinggi dari alam abadi Zhenwu, meskipun ada masalah di kemudian hari. Seluruh alam Changyuan hampir memastikan bahwa dia tidak lagi seperti dulu, tetapi 3 hari yang lalu. Dipimpin oleh keluarga Su, 5 kekuatan utama Yunzhou diam-diam bergerak berdasarkan manual latihan Anda. Kuil Qingxuan dibantai oleh pasukan iblis dan dicabut sampai ke akar-akarnya. Sungguh mengerikan. 3 hari telah berlalu sejak kejadian itu, dan beberapa hal perlahan-lahan ditemukan. Mengenai hati Dao Anda yang rusak dan kultivasi Anda menurun saat itu, apakah itu benar atau tidak? Perselisihan juga muncul kembali. Bahkan jika nama asli Anda sulit untuk didengar lagi, tindakan Wei Tianhe juga mengisyaratkan bahwa mantan orang yang tak terkalahkan ini belum mencapai titik di mana siapapun dapat memanfaatkannya. Anda masih memiliki murid, 7 orang semuanya dari keluarga Sikong. Anda yang berdiri di halaman melirik Ling Fu dan mengenali identitas pengunjung. Guru sekte memiliki mata yang bagus. Ling Fu hanya berdiri dan tersenyum, berkata, saya datang untuk mengganggu Anda hari ini. Ini diperintahkan oleh tuan muda saya. Ada hal penting untuk didiskusikan dengan guru sekte. Mari kita bertemu dan berbicara. Anda sedikit mengangguk, berbalik dan berjalan kembali ke aula utama. Setelah beberapa saat, keduanya duduk di aula. Anda tampak sangat santai, bersandar di sandaran kursi. Tangan Anda bersilang di pangkuan Anda, mata Anda sedikit tertutup, tetapi Ling Fu jauh lebih gugup. Bahkan pantatnya hanya berani menempel setengah di kursi. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Nada bicara Anda acuh tak acuh. Anda bahkan tidak mengangkat kelopak mata Anda, lalu berkata, kuil Qingxuan saya telah jatuh. Tidak sebanding dengan keluarga Sikong yang terhormat. Keluarga Sikong adalah salah satu dari 3 keluarga teratas di Yunzhou. Berbeda dengan kekuatan seperti keluarga Su, ketiga keluarga inilah yang benar-benar dapat mendominasi Yunzhou. Guru sekte terlalu sopan, Ling Fu tersenyum enggan, merasa tidak nyaman duduk di sini. Dia memiliki kekuatan tetapi tidak dapat menggunakannya sama sekali, dan dia harus mempertimbangkan kata-katanya sebelum berbicara. Setelah jeda, dia berkata, apakah guru sekte tahu tentang alam rahasia Gunung Jiuin? Kata-kata ini membuat Anda mengangkat kepala. Setelah merenung, Anda perlahan mengangguk. Berdasarkan pengalaman tubuh aslinya, memang ada alam rahasia kuno seperti itu di Yunzhou, dan itu juga salah satu dari sedikit peluang di Yunzhou yang luas. Kemudian, Yun Fu mengungkapkan kesulitannya. Dia sebenarnya adalah seorang hantu dari keluarga Sikong, dan tuannya adalah tuan muda ketiga dari keluarga itu, Sikong Changtian. Kedatangan kali ini hanya karena Sikong Changtian menghargai wawasanmu dan statusmu sebagai mantan orang yang tak terkalahkan. Dia ingin mengundangmu untuk melihat bersama tempat rahasia kuno itu. Tentu saja, di antara ini pasti ada kejadian 3 hari lalu. Pengaruh pembantaian 5 kekuatan utama di Yunyou. Tuan muda Cangkong berkata, selama Guanju bersedia membantu. Balas dendam mudah untuk dibicarakan. Yun Fu memiliki ketulusan di wajahnya, matanya tertuju padamu, tetapi untuk kata-kata ini, kamu sedikit meremehkan. Setelah berbicara begitu lama, hanya ada tawaran balas dendam yang mudah dibicarakan. Apakah ini hanya janji palsu? Kamu duduk dengan santai di kursi, mengetuk sandaran tangan dengan jari-jarimu, membuat suara berirama. Akhirnya, Yun Fu tidak berani lagi menatapmu dalam suasana yang sunyi ini. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya. Aku setuju. Saat Yun Fu menundukkan pandangannya, suaramu terdengar. Bayar 3 senjata ilahi tingkat bumi sebagai deposit sebelum mencapai pintu masuk alam rahasia. Setelah berhasil, aku ingin 50% dari keuntungan seluruh alam rahasia. Kondisi ini bisa dibilang sangat kejam. Untuk memasuki alam rahasia kuno, biasanya dibutuhkan sertifikat. Benda ini pasti disediakan oleh keluarga Sikong. Selain itu, mereka sudah meminta deposit bahkan sebelum masuk. Dan juga menginginkan 50% dari keuntungan, itu agak terlalu memaksa. Tapi kerjasama. Semuanya dinegosiasikan. Itu adalah pola pikir bawaanmu sebagai orang modern yang melakukan perjalanan ke masa lalu. Meminta harga tinggi di awal, agar lebih mudah untuk melanjutkan negosiasi nanti. Baik, saya setuju atas nama Tuan Muda. Siapa yang tahu bahwa Yun Fu hanya ragu sedikit sebelum menyetujuinya. Ini membuatmu sedikit terkejut sesaat, lalu kamu mengangguk tanpa menunjukkan apapun, seolah-olah kamu telah memikirkan sesuatu. Yun Fu segera membuat janji denganmu untuk bertemu di bawah Gunung Jiuin 10 hari kemudian, lalu pergi dengan cepat dalam kegelapan malam. Kamu duduk sendirian di aula, matamu berkedip-kedip, dalam ingatan asli. Di alam rahasia ini, ada banyak senjata ilahi kuno. Jika kamu bisa mengambil semuanya, menyerap energi Gengjin di dalamnya,
kemudian memadatkan jalan agung Gengjin, dan mendorong tingkat kultivasi ke puncak alam Shenyou. Itu tidak akan menjadi masalah. Selain itu, menurut ingatan, kepala keluarga Sikong, mungkin ajalnya sudah dekat. 3 putranya berusaha sekuat tenaga untuk memperebutkan posisi itu. Apakah itu percobaan keluarga, atau Sikong Changtian yang tertarik pada harta karun di alam rahasia? Itu tidak masalah bagimu. Yang kamu inginkan adalah senjata ilahi di alam rahasia kuno itu. Lebih tepatnya, itu adalah energi Gengjin yang sangat besar.